untuk mahasiswa non-Universitas Macung juga dipersilakan, untuk teman-teman dari SMA juga dipersilakan untuk bergabung. Silakan manfaatkan momennya untuk ketemu dengan narasumber ini dengan menggali sebanyak mungkin informasi yang rekan-rekan butuhkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya langsung mulai masuk ke narasumber yang pertama. Tadi mungkin di awal saya coba untuk koneksinya, karena kalau untuk koneksi online seringkali kami terkendala di kendala teknis ya. Pertama yang sudah hadir sekarang adalah Kak Fandi. Halo Kak Fandi. Ya, halo, selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabar Kak? Baik, sehat Baik ya. selalu. Aha, Kak Fandi bisa diceritakan nggak dulu awalnya bisa nyantol ke Beiersdorf ini apa sih? Teman-teman yang belum tahu mungkin kalau Beiersdorf banyak dikenalnya dengan brand Nivea ya. Kalau nama PT-nya adalah Beiersdorf Indonesia. Bisa di-share Kak Fandi gimana caranya bisa gabung di Beiersdorf? Iya, terima kasih Jessica. Jadi awal-awal saya lulus dari Teknik Industri Universitas Macung tahun 2016, saya nggak langsung kerja di Beiersdorf. Jadi pertama, seperti yang bisa kita lihat bersama, saya kerja di PT Rutan, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin pertanian dan teknologi pertanian. Baru saat sekitar awal 2018 atau akhir 2017 lebih tepatnya itu saya mendapatkan informasi dari Rubik, dari Jessica lebih tepatnya terkait dengan kesempatan kerja di PT Beiersdorf Indonesia seperti itu. Nah itu sebenarnya juga sejalan juga karena waktu yang di Rutan itu saya full day, jadi Senin sampai Sabtu, Sabtu nggak libur. Kemudian di Beiersdorf ini diberikan waktu Sabtu libur, sejalan dengan keinginan saya untuk menempuh studi lanjut di S2. Jadi waktu itu kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Saya coba untuk apply di Beiersdorf. Setelah melalui beberapa tahap seleksi, ya ternyata memang saya berjodoh dengan PT Beiersdorf seperti itu. Jadi mulai dari bulan Maret 2018 sampai sekarang saya statusnya masih karyawan aktif dari PT Beiersdorf Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu PT Beiersdorf, itu merek dagangnya adalah yang di Indonesia populer adalah Nivea dan Hansaplast seperti itu. Hansaplast dan Nivea. Oke. Nah, kalau untuk Ya. proses seleksinya in general berapa lama Kak untuk mulai seleksi awal sampai pengumuman? Kurang lebihnya sekitar 4 bulan. Jadi mulai dari tes psikotes awal, kemudian dilanjutkan dengan interview dengan HRD, kemudian interview dengan user, kemudian harus ada proses medical check up juga. Setelah itu baru terakhir di kalau kita biasa sebut itu tahap offering atau tahap ya kita mulai bicara tentang kontrak kerja dengan Beiersdorf seperti itu. Kurang lebihnya 4 bulan. Oke. Kalau seleksinya hanya interview aja atau ada tes-tes lain? Tes psikotes yang pastinya, kemudian interview terkait apa namanya pengalaman kerja selama ini, kemudian job desk yang memungkinkan buat saya di sana itu seperti apa, apakah saya cocok atau enggak, kemudian ritme kerja yang di sana itu seperti apa, kemudian ditanya lagi ritme kerja yang sudah saya alami seperti apa, itu disinkronkan. Jadi untuk melihat apakah kira-kira saya bisa nggak sih kerja di Beiersdorf ini seperti itu. Oke. Kalau untuk selama seleksi bahasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kak? Mostly Inggris, cuman memang terkadang waktu untuk hal-hal yang bersifat konfidensial dan memang apa istilahnya bakal susah dimengerti dalam bahasa Inggris itu akan dibicarakan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi Bahasa kebanyakan Indonesia. Oke. dalam bahasa Inggris, kebanyakan dalam bahasa Inggris. Oke. Dan sekarang Kak Fandi udah lagi studi juga ya S2 di Universitas Brawijaya untuk manajemen ya, magister manajemen ya. Ya betul, Oke, good luck ya ya Kak. betul. Kalau saya lihat dari CV-nya juga banyak training yang Ya terima didapatkan kasih. selama di Beiersdorf ya. Iya, betul. Jadi memang banyak banget karena di Beiersdorf itu memang ada, kalau kebetulan saya di bagian procurement,
itu ada procurement academy yang mengharuskan kita untuk ngambil apa course-course tertentu seperti itu. Oke, oke. Nah, buat teman-teman HMP Teknik Industri nih, ini ketemu dengan kakak kelasnya ini, sesepuhnya di HMP ya, ini dulu aktif di HMP juga ya? Iya, betul. Jadi awal join di HMP itu kalau saya nggak salah ingat di tahun 2013-2014, waktu itu sebagai anggota divisi student fair. Kemudian tanggal 2000 pada periode selanjutnya 2014-2015 itu dipercayai oleh teman-teman untuk menjadi ketua HMP Teknik Industri. Wah, oke. Oke. Kak Fandi, mungkin ini sambil saya take down presentasi saya, bisa di-upload untuk presentasinya Kak Fandi? Oke. Oke. Ya. Ya, oke. Apakah sudah terlihat? Oke. Sudah, oke. Oke, Kak Fandi bisa dilanjut langsung, Ya. silakan. Untuk saya sedikit saya Oke. muted, nanti at time saya langsung jump in ya. Ya, boleh. Oke, thank you. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, baik yang berasal dari Universitas Majung maupun dari luar Universitas Majung. Selamat datang. Kita diskusi aja pada siang hari ini. Kalau memang nanti ada pertanyaan ataupun mau sharing juga itu monggo aja. Jadi saya sekedar share pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan dan mungkin ini sekedar apa ya istilahnya tips-tips singkat aja seperti itu. Jadi yang akan saya share pada siang hari ini yaitu bagaimana sih proses transisi dari student atau mahasiswa untuk menjadi seorang profesional. Jadi transisi dari dunia perkuliahan menuju ke dunia kerja seperti itu. Nah, student life itu pada umumnya, ini saya berbicara pada umumnya saja, jadi memang kadang ada kondisi khusus, cuman secara umum student life itu biasanya frekuensinya tinggi, kemudian besar, cepat, dan ada feedback yang jelas seperti grade dan sebagainya. Kemudian ada juga panduan berupa kurikulum yang itu juga sangat jelas. Kemudian pada umumnya itu dalam satu kelas atau satu grup itu merupakan sebuah environment yang sangat suportif, jadi saling mendukung seperti itu. Kemudian schedule-nya juga fleksibel, jadi mungkin bisa ikut UKM A, UKM B dengan schedule yang bisa menyesuaikan dengan schedule-nya teman-teman. Kemudian teman-teman juga punya kontrol terkait dengan waktu, kelas, kemudian interest UKM itu. Kemudian challenge-nya di sini adalah challenge intelektual. Jadi biasanya akan dinilai dengan sebuah apa ya grade itu tadi. Kemudian teman-teman juga bisa misalnya ya ini terburuknya adalah memilih performance levelnya. Jadi ketika teman-teman mungkin ada hitung-hitungan SKS, kemudian dipertimbangkan dengan jadwal dan waktu yang ada, teman-teman mungkin bisa mengorbankan salah satu mata kuliah demi mencapai nilai yang lebih baik di mata kuliah yang lain. Cuman saya tidak menyarankan ini, cuman ini adalah sesuatu yang umum terjadi. Kemudian di dunia perkuliahan kita juga biasanya create dan explore knowledge yang baru. Dan kalau kita kuliah secara umum aja, inisiatif itu biasanya jarang diperlukan, kecuali teman-teman aktif di sebuah organisasi atau ikut pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti itu. Kemudian kalau employee life atau kegiatan sebagai istilahnya karyawan itu seperti apa sih? Biasanya frekuensinya tidak menentu, jadi bisa jadi hari ini hektik banget, bisa jadi besoknya itu biasa aja. Kemudian feedbacknya itu biasanya nggak presisi, jadi nggak bisa diterapkan atau disimbolkan dengan angka A, B, dan seterusnya. Cuma biasanya oke, good job, thank you, dan sebagainya. Kemudian highly unstructured and uncertain environment and task with few direction. Jadi struktur dalam sebuah, kita nggak bicara organisasi, tapi dalam sebuah kerangka kerja itu bisa jadi tidak menentu, bisa jadi pekerjaan yang memang harusnya dihandle oleh kita itu bisa jadi dilempar ke teman kita dan sebagainya. Kemudian environment-nya juga tidak menentu juga,
bisa jadi kita tergabung dalam grup-grup project tertentu yang mungkin orangnya kita nggak kenal, mungkin kita belum pernah kerja sama dia, seperti itu. Kemudian terkait personal support itu biasanya juga minim, tidak sebanyak yang kita dapatkan waktu kuliah. Otomatis kita juga harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Kemudian terkait schedule itu biasanya sudah terstruktur, jadi sudah ada timeline yang jelas untuk suatu project, untuk suatu kegiatan, untuk suatu apa istilahnya inisiatif yang baru, itu biasanya sudah ada timeline schedule yang jelas. Kemudian responding to others' direction and interest, jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap direction dari orang lain, kemudian dari kepentingan orang lain kita juga harus bertanggung jawab. Nggak bisa kita hanya memaksakan apa istilahnya yang menjadi minat dan keinginan kita saja. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan adanya organizational and people challenge. Biasanya mungkin ada orang-orang yang sotoy, ada mungkin orang-orang yang apa istilahnya ya maunya cuma terima beres dan sebagainya. Kemudian A-level work required all the time. Jadi di dunia kerja kita dituntut untuk selalu memberikan performa terbaik, terlepas dari gimana pun kondisi kita, gimana pun kondisi lingkungan, supportnya seperti apa, kita harus tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik. Jadi nggak ada kompromi dalam hal performance. Kemudian get result with your knowledge. Jadi kita dengan pengetahuan yang kita punya, dengan waktu yang terbatas, kita dituntut untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu dibutuhkan banyak banget inisiatif dari teman-teman untuk mencapai sebuah apa istilahnya prestasi atau mungkin pencapaian seperti itu. Jadi jangan sampai kita pasif, jangan sampai kita istilahnya ikut arus saja seperti itu. Nah, jadi kita tadi udah lihat sedikit perbandingan secara umum terkait dengan apa namanya perbedaannya kehidupan waktu kuliah dan waktu bekerja. Kemudian untuk apa jadi dari seorang mahasiswa menjadi seorang profesional itu kita butuh yang namanya transisi. Nah, step-step apa saja yang dibutuhkan atau biasanya ditempuh untuk membuat transisi itu smooth atau berjalan dengan baik. Yang pertama, adopt the right attitude. Jadi secara attitude dari teman-teman sekalian itu juga harus benar dulu. Kemudian teman-teman juga harus bisa mengadjust ekspektasi. Jangan sampai nanti ketika bekerja itu over expectation atau mungkin below expectation seperti itu. Kemudian build effective relationship atau kita harus punya relasi yang baik. Kemudian kita juga harus belajar terkait budaya organisasi yang kita masuki, gitu kita juga harus bisa pahami. Kemudian kita juga harus bisa mengerti bahwa kita adalah rekrutan baru seperti itu. Jangan sampai kita baru join terus bikin owner dan sebagainya, jangan sampai teman-teman. Kemudian Kurniawan bisa di-muted mikrofonnya. Thank you. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang berikutnya yaitu jadilah employee atau pekerja atau karyawan yang mudah untuk di-manage. Dalam hal ini bukan berarti kita cuma mau diatur-atur aja, cuman kita harus bisa fleksibel terhadap kebutuhan perusahaan dan kita juga harus bisa mengikuti apa yang istilahnya perusahaan mau dari diri kita. Jadi jangan sampai kita itu nggak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu acquire knowledge, skill, and abilities. Kemudian yang terakhir yaitu stay alert, stay fresh, dan stay updated. Jadi kita juga harus tetap terbuka terhadap kondisi dunia luar. Jangan sampai kita, karena mungkin saking fokusnya kerja, cuma fokus ke perusahaan yang kita ikuti aja. Jangan sampai, cuman kita juga harus tahu mungkin keadaan di luar itu seperti apa, terus isu-isu terbaru itu seperti apa, itu kita juga harus tetap update. Nah, dari step-step tadi kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama,
adopt the right attitude. Jadi kita harus punya attitude yang benar dulu, kita harus punya attitude yang tepat dulu untuk masuk dalam suatu dunia kerja. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu attitude-attitude apa yang istilahnya bisa menjadi kunci sukses kita di perusahaan tersebut. Nah itu saya nggak bisa kasih apa istilahnya panduan jelas karena ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaan tempat saudara bekerja. Itu juga teman-teman harus lihat situasinya seperti apa. Lalu yang kedua yaitu humility atau kerendahan hati. Jadi bukan rendah diri tapi rendah hati. Teman-teman juga apa istilahnya, jangan sampai mungkin yang diterima di perusahaan yang gede banget, jangan sampai sombong dulu di awal seperti itu. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap stay low, jangan sampai kesombongan kita menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kemudian adalah kesiapan untuk belajar. Jadi terlepas dari apa yang sudah teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan atau bangku pendidikan, itu pasti akan ada hal baru yang akan teman-teman pelajari di dunia kerja. Nah itu teman-teman harus siap, jangan sampai ngiranya, oh nanti kalau aku udah lulus, ya aku tinggal implementasi aja apa yang udah aku dapetin ke dunia kerja. Jangan sampai seperti itu, karena kita akan terus belajar di dunia kerja meskipun yang udah experience-nya mungkin udah lama, levelnya udah senior, itu akan tetap terus belajar. Kemudian kesiapan untuk berubah. Jadi mungkin akan ada suatu keadaan yang menuntut kita untuk bisa berubah. Nah, di situ kita harus fleksibel, jangan sampai kita terlalu apa istilahnya kaku, jangan sampai terlalu terpaku pada pendirian Halo Kak Fani, kita, suaranya tapi putus-putus, kita sorry bisa diulang juga dikit. harus bisa siap untuk respon, baik itu atasan, bawah. Oke, sorry. Jadi poin keempat tadi yaitu readiness to change. Jadi kesiapan untuk berubah juga. Jangan sampai teman-teman terlalu terpaku pada diri sendiri sehingga ketika perusahaan menuntut suatu perubahan, teman-teman tidak bisa apa istilahnya menyesuaikan juga. Kemudian poin berikutnya yaitu respect. Tentu kita juga harus respect terhadap atasan, bawahan, rekan-rekan kerja juga. Itu kita juga harus respect tanpa memandang jabatan seperti itu. Kemudian kita juga tetap, terlepas kita adalah orang baru, kita baru lulus, kita fresh graduate, kita tuh tetap juga harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Gampangnya gini, jadi kalau teman-teman memang sudah diterima di situ, berarti perusahaan itu percaya dan menilai teman-teman layak untuk bekerja di situ. Jadi jangan sampai teman-teman malah nggak percaya sama dirinya sendiri kayak gitu. Lalu yang ketiga, kita juga harus punya open mind. Jadi ketika ada pendapat, ketika ada apa istilahnya masukan, kita juga harus selalu terbuka seperti itu. Lalu yang terakhir tentu attitude yang positif. Jangan sampai baru masuk kita mungkin sudah bikin ulah, sudah nggak apa istilahnya tidak mematuhi peraturan-peraturan yang mungkin sudah ada di perusahaan tersebut. Itu jangan sampai hal tersebut terjadi kayak gitu. Nah, poin berikutnya yaitu kita juga harus menyesuaikan ekspektasi kita seperti itu. Nah, kita juga harus jadi untuk menyesuaikan ekspektasi, kita juga harus memutuskan yang reasonable. Jadi kita membuat ekspektasi tapi dengan alasan yang reasonable. Jangan sampai misalnya nih ya, misalnya baru masuk kemudian impiannya langsung, oh aku pinginnya jadi direktur utama di sini. Nah, itu apa ya istilahnya? Ya itu boleh, itu nggak salah, nggak salah. Cuman di awal karir teman-teman juga harus bisa menyesuaikan dengan levelku seperti ini, aku kemampuan belajarnya seperti ini, mungkin 1 tahun ke depan, oh aku udah bisa diangkat jadi asisten manajer misalnya. Jadi itu ada perhitungannya, bisa dipertanggungjawabkan juga. Lalu yang kedua, eliminate the word should. Jadi
seringkali memang karena ya saya sadar dan saya mengalami juga. Jadi ketika baru lulus itu ketika dihadapkan pada sesuatu kondisi yang tidak ideal di lingkungan kerja, itu pasti yang keluar pertama, loh seharusnya kan kayak gini, seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gini. Nah itu juga apa istilahnya itu bukan sesuatu yang buruk seperti itu. Cuman dalam lingkungan kerja itu seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tidak ideal. Jadi daripada kita cuma protes dan bilang harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, ya bagaimana kita deal dengan itu, dengan kondisi yang tidak ideal tersebut, solusinya seperti apa, kemudian step-stepnya seperti apa, itu juga harus lebih dipikirkan. Nah, selanjutnya yaitu kita harus bisa toleran juga dengan sudut pandang orang lain. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita paling benar. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus bisa mengeksplor proper ways untuk istilahnya mencapai kebutuhan. Jadi ya, kita tahu lah ada untuk mencapai suatu tujuan itu ada beberapa cara, ada banyak cara juga. Cuma tidak semuanya benar dan tidak semuanya tepat seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis, harus bisa melihat mana sih yang paling benar, mana sih yang paling tepat diterapkan di kondisi lingkungan organisasi yang seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus bisa membangun relationship yang efektif. Jadi membangun relationship yang efektif itu seperti apa? Jadi yang pertama kita harus mengerti the nature of working relationship. Kita harus tahu dulu working relationship itu seperti apa. Kita juga harus bisa membatasi diri dalam apa istilahnya relationship dengan rekan kerja kita. Mungkin ya ini juga menjadi tantangan pasti karena di kuliah kan ya kita sama temen ya teman-teman tahu lah gimana ya kita main bareng, kita kumpul bareng, belajar bareng dan sebagainya. Mungkin bisa-bisa hubungan pertemanan kalian mungkin lebih dekat daripada hubungan dengan saudara sendiri kayak gitu. Cuman ketika di sebuah industri atau sebuah perusahaan hal itu tidak bisa diberlakukan untuk semua orang. Jadi kita juga harus tahu mana-mana saja yang benar-benar bisa menjadi good relationship untuk kita, mana saja yang cukup sebagai rekan kerja seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita juga harus belajar untuk bekerja sama dalam sebuah tim yang saya yakin teman-teman juga sudah pada ahli semua seharusnya karena ya kalau dulu waktu saya kuliah sih banyak kelompokan juga. Jadi untuk ini saya rasa nggak ada masalah. Kemudian ini network ya. Jadi network di sini yang saya tekankan adalah kita juga harus bisa membangun jaringan dengan orang lain yang mungkin apa istilahnya title-nya sama dengan kita atau bekerja di departemen yang sama, cuman mungkin di lain perusahaan atau mungkin di perusahaan yang sama tapi di region yang berbeda, itu kita juga harus jalin hubungan. Tujuannya apa? Tujuannya akan banyak sesuatu yang teman-teman pelajari dari orang-orang lain tersebut. Jadi mereka bisa memberikan perspektif dari sudut pandang organisasi yang berbeda, dari sudut pandang negara yang berbeda, itu sangat kita butuhkan karena seringkali dari pengalaman yang saya dapat ternyata sudut pandang itu masih cukup relevan ketika diterapkan di tempat kita bekerja. Jadi istilahnya kita juga akan dapat ide-ide baru seperti itu. Kemudian yang terakhir nggak kalah penting, kita juga harus bisa menemukan mentor. Nah, mentor ini juga apa istilahnya penting juga sebagai sosok yang bisa menjadi kalau mungkin di kampus itu dosen ya. Cuman mungkin ngajarnya atau memberikan pengetahuannya nggak akan seintens dan apa istilahnya terstruktur dosen karena mereka juga akan memberikan pengalaman itu based on their experience. Jadi based on pengalamannya mereka juga ya gitu. Jadi kita juga harus bisa cepat nyerap dan istilahnya jangan sampai kita mengganggu atau membuang-buang waktunya mereka juga seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita pahami yaitu
budaya dari sebuah organisasi itu. Jadi kalau ini lebih ke apa ya istilahnya, perusahaan itu misinya apa sih, seperti itu. Misi, visi, dan sebagainya. Paling enggak teman-teman tahu lah. Kemudian filosofi bekerjanya di sana itu seperti apa. Misalnya, oh ternyata orang-orang di sini hobinya lembur misalnya, atau oh ketika jam 5 pulang ya pulang kayak gitu. Nah, itu teman-teman juga harus bisa memahami dan menyesuaikan. Kemudian basic value dan norma-norma yang berlaku di sana, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu teman-teman juga harus bisa pahami. Kemudian behavioral expectation di sana itu seperti apa sih? Seperti itu. Kita juga harus bisa memahami ekspektasi di sana itu seperti apa, yang mereka harapkan dari kita itu apa kayak gitu. Kemudian work ethic-nya di sana seperti apa, etika kerjanya. Kemudian filosofi dari manajemennya itu biasanya juga akan apa istilahnya ya. Kalau awal-awal diinduksi itu pasti akan tahu juga filosofi dari manajemen di perusahaan tersebut itu seperti apa. Kemudian ethical standard, kemudian atmosfer in general, jadi atmosfer kerja di sana itu seperti apa. Jangan sampai misalnya nih ya, misalnya di sana itu ternyata orangnya serius-serius kayak gitu. Nah, teman-teman adalah tipe orang-orang yang mungkin suka melemparkan joke-joke, kemudian nggak suka apa istilahnya lingkungan kerja yang terlalu sunyi misalnya, terus di tengah kesunyian mereka lagi serius, teman-teman dagel, itu juga kurang pas kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan. Kemudian kita juga harus bisa tahu attitude of employee-nya seperti apa di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu norma-norma dalam berkomunikasi. Jadi misalnya di sana itu banyak-banyak perusahaan yang sudah berkomunikasi itu wajib via email misalnya. Nah, itu teman-teman nggak mengikuti itu, kemudian nabrak langsung via telepon atau langsung didatangi, itu juga kurang pas. Jadi paling nggak teman-teman menyesuaikan harus send email dulu, kemudian baru mungkin tunggu 1 hari nggak dijawab, baru teman-teman remind dengan telepon dan sebagainya, itu juga harus bisa dipahami. Nah, ini juga yang nggak kalah penting juga. Jadi teman-teman juga harus tahu atau mengerti bahwa kita ketika baru masuk di sebuah perusahaan, kita adalah orang baru. Kita anak baru, kita adalah seorang rekrutan yang baru, seperti itu. Nah, kita juga harus bisa menguasai apa istilahnya, kalau orang-orang bilang itu ada seninya lah, untuk menjadi orang baru itu kita harus ngapain itu ada seninya. Jangan sampai ketika kita baru masuk, kita sudah istilahnya berlaga dan sebagainya. Cuman di sini bukan berarti kita harus menjadi orang baru yang nurut. Maksudnya cuma nurut aja, ngikuti arus, disuruh ke sana yo ikut, disuruh B yo ikut, kayak gitu. Itu bukan orang baru yang saya maksud. Cuman teman-teman harus tetap bisa mengeluarkan pendapat, harus tetap bisa mengeluarkan pemikiran, harus tetap bisa misalnya ngasih saran, cuman dengan cara yang baik, seperti itu. Jangan sampai di awal kesannya sudah ini kok maksoan sih misalnya, nah ini kok ngeyel sih, kok semaunya sendiri. Nah itu jangan sampai kesan-kesan itu muncul di awal-awal seperti itu. Kak Fandi, saya reminder waktunya 5 menit lagi ya untuk menyampaikan konten. Ya, oke. Lalu kemudian yang selanjutnya kita juga harus bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai new employee dengan baik. Kemudian kita juga harus mengerti gambaran besar dari perusahaan kita itu seperti apa sih, dan peran saya di sana itu seperti apa sih. Kemudian kita juga harus bisa menemukan apa istilahnya niche kita. Jadi istilahnya ceruk atau apa ya istilahnya peluang untuk kita itu seperti apa kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa menjadi employee yang easy to manage seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita juga harus bisa menerima kritik dengan baik, kita harus bisa menjadi fleksibel. Kalau memang ada sesuatu job yang ditawarkan, ambil aja kesempatan itu, seperti itu. Kemudian ketidaksetujuan atau misalnya kita punya apa ya sesuatu yang aku nggak setuju sama orang itu karena gini, sampaikan dengan realistis. Cuma jangan sampai
hal itu mempengaruhi ritme kerja teman-teman kayak gitu. Lalu kita juga harus bisa memotivasi diri kita sendiri, karena memang di tempat kerja itu jarang juga yang bisa memotivasi. Kemudian kita juga harus bisa menerima assignment itu dengan ikhlas istilahnya. Jangan sampai teman-teman disuruh bilangnya ya, tapi ternyata gerundel di belakang. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi performance kerja teman-teman. Kemudian kita juga harus bisa tetap meng-acquire knowledge, skill, dan ability. Jadi apa saja yang harus kita acquire. Jadi ada technical knowledge, human skill, conceptual skill, kemudian kemampuan bekerja dalam tim, dan yang terakhir leadership. Nah, ini cukup penting karena dalam sebuah perusahaan kita pasti akan ada waktunya menjadi sebuah leader, mungkin seorang leader. Jadi mungkin nggak jadi manajer tapi dipasrai untuk menjadi project leader kayak gitu. Itu teman-teman juga harus siap. Kemudian kita juga harus tetap update dengan informasi-informasi di luar. Nah, jadi kita juga harus bisa atau punya pengetahuan yang baik terkait environment internal maupun eksternal. Kemudian juga harus, karena sekarang zamannya sosial media, dan sosial media itu menampilkan banyak konten yang positif, yang update, itu kita juga harus mengikuti, dan kita juga harus mengupdate apa istilah diri kita mungkin dengan kursus, pelatihan, atau mungkin training-training yang diberikan oleh perusahaan kayak gitu. Nah, challenge-nya apa yang biasanya dihadapi pada saat transisi? Yang pertama, tentu ketika ada environment atau lingkungan kerja yang tekanannya besar, itu pasti akan ada. Kemudian time management issue, itu juga akan ada karena di sini teman-teman akan full mengatur waktu kerja teman-teman sendiri. Jadi yang penting, yang dilihat biasanya pada suatu perusahaan adalah hasil akhir. Nah, itu teman-teman yang harus bisa memanage waktu, akan ada banyak pekerjaan, teman-teman juga harus bisa memanage dengan baik. Kemudian apa istilahnya, kesulitan dealing dengan tipe orang yang berbeda-beda, karakternya beda-beda, itu juga akan kesulitan. Kemudian terkait dengan work-life balance, jadi balancing demand dengan keluarga, teman, kehidupan pribadi, itu juga akan menjadi tantangan di masa transisi ini. Nah, di luar tantangan itu ada peluang-peluang lain yang bisa kita manfaatkan. Jadi setiap hari itu adalah hari belajar yang baru untuk kita dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kemudian kita juga harus apa istilahnya get more exposed, kita harus lebih mengupgrade diri kita supaya lebih dikenal di lingkungan. Kemudian kita juga harus bisa motivasi diri sendiri. Nah, kemudian peluang lain yaitu ketika kita menjadi fresh graduate, itu biasanya kita akan dipenuhi dengan ide-ide baru. Istilahnya kita masuk ke lingkungan baru, kitalah yang paling cepat sadar apa sih yang bisa dioptimalkan di situ. Nah, itu segera sampaikan kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menjadi atau apa ya istilahnya menjadi seorang sosok yang mungkin malah bisa meng-create suatu environment yang sehat dan energetik seperti itu. Ya, mungkin itu sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo apa istilahnya ya. disampaikan aja. Ya, oke. Terima kasih. Yuk, thank you Fandi. Kita mulai dengan sesi QA. Fandi, untuk presentasinya bisa di take down, jadi biar bisa fokus videonya ke Fandi. Oke. Nah, banyak hal yang disampaikan oleh Kak Fandi ya, beberapa yang saya garis bawahi adalah banyak disinggung tentang memahami kebiasaan budaya kerja di tempat kerjanya gitu ya Kak Fandi ya. Kalau istilah saya kemarin sih budaya kerja, tapi kayak Kak Fandi tadi jelaskan bisa lebih detail kayak behavioral expectation-nya dari tempat kerja itu kayak gimana, etika kerjanya kayak gimana, orangnya modelnya guyonan anytime atau di waktu-waktu tertentu, atau ada yang suka meetingnya model online kayak begini, atau mereka harus yang kumpul bareng-bareng semuanya diobrolin. Biasanya beda-beda ya tiap tempat ya. Itu yang butuh dikenali ya kalau misalnya Kak Fandi tadi. Lalu juga penting untuk terus belajar cara menyampaikan ide. Idenya kesampaian tapi juga nggak nyinggung orang lain, nggak bikin orang lain jengkel gitu ya. Lagi yang muncul hari ini adalah mentor. Dari pembicaraan yang kemarin juga sering muncul kata-kata mentor ini.
penting juga untuk punya mentor selama meniti karirnya, biar teman-teman juga punya pemandu arahnya, kira-kira mau ke arah mana, apa hal-hal yang mesti dipelajari lagi, apa yang enggak gitu ya. Nah, Kak Fandi, ini kami punya menerima ada special request dari secret admirer-nya Kak Fandi. Ini katanya mau nanya langsung aja, nggak mau via chatbox katanya. Secret admirer-nya boleh nggak mulai ngomong nih? Saya buka ya, biar nggak muted ya. Hai. Halo. Halo. Wah. Ya. Gimana nih kok kabarnya? Dewanti. Baik. Kamu apa kabar, Ti? Baik. Kok mau tanya nih. Ini kan Ya, serius boleh. banget ya bahasannya. Nah, ini karena Kak Fandi kayaknya pengalaman kerjanya udah lebih banyak nih. Pengen tanya tadi sempat disebutin kan, kalau di dunia kerja tuh banyak kita nemuin orang-orang. Contohnya orang-orang yang sotoy gitu juga banyak gitu. Nah, pengalamannya Kak Fandi nih kalau menghadapi orang-orang yang kayak gitu tuh kayak gimana? Karena kan selama ini udah banyak ya. Menghadapi orang sotoy. Ya. Oke, Deh. Thank you atas pertanyaannya. Boleh langsung saya jawab ya? Boleh, silakan. Oke, jadi benar kata Dewanti, di tempat kerja selama ini itu memang banyak ketemu orang-orang yang sotoy kayak gitu. Kalau saya sih biasanya nyebutnya orang-orang toksik ya kayak gitu. Cuman mungkin memang ya ini juga ada bakat juga. Jadi memang dari dulu itu saya tipenya orang yang cuek kayak gitu. Orang yang cuek. Kemudian tapi meskipun secuek-cueknya saya, awal-awalnya kalau ada orang yang toksik itu pasti kepikiran kayak gitu. Pasti kepikiran, kemudian ujung-ujungnya jadi beban buat diri sendiri kayak gitu. Nah, tapi lama-lama juga kepikiran kan. Lah, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, lah apa aku mikir wong iku ya, wong iku kan nggak mikir aku kayak gitu. Atau bahasa Indonesianya, ngapain saya mikirin mereka? Mereka kan nggak mikirin kita kayak gitu. Kemudian kalau saya mikirin mereka terus, yang jeblok performanya saya dong. Mereka juga nggak terpengaruh sama sekali. Akhirnya berangkat dari situ, mulai sekarang kalau memang ada orang yang toksik, itu biasanya, nah itu tadi, saya maintain relationship di khusus kamu itu cuma rekan kerjaku tok, kayak gitu. Rekan kerja yang nggak bisa jadi teman. Nah, jadi saya akan berhubungan dengan dia, saya akan berurusan dengan dia ketika memang ada kebutuhan bareng, atau ada project yang mengharuskan saya bekerja sama dengan dia, kayak gitu. Di luar itu, ya sorry to say, tapi saya nggak kenal kamu, saya cuma tahu kamu gitu aja, kayak gitu. Nah, itu memang harus di-maintain dari diri sendiri sih, jangan sampai orang-orang kayak gitu justru menghambat perkembangan karir kita, kayak gitu sih. Oke. Sering nggak ngalamin kayak begitu? Lumayan sering. Di perusahaan sebelumnya itu ada, cuman nggak banyak. Dan di yang sekarang itu memang karena pressure-nya gede, terus kemudian levelnya mungkin sudah multinasional, itu agak banyak orang kayak gitu. Agak banyak. Nah, tantangannya sih di situ memang. Tapi ya itu tadi, balik lagi kalau kita bisa manage, it's okay lah kalau menurutku. Oke. Nah, thank you kok jawabannya. Wah, nanti Sama-sama. giliran Kak Dewanti share kesotoyannya di sesinya Kak Dewanti ya. Iya, siap, tenang aja. Banyak cerita pokoknya. Oke, berarti masih berlanjut ke pertanyaan yang kedua, masih terkait dengan tadi pertanyaannya Kak Dewanti. Ini dari Grace Shema, mahasiswa Prodi Manajemen nih. Grace ini sering muncul ngajuin pertanyaan dan kayaknya udah pernah dapat surprise-nya dari Rubik juga nih. Siapa tahu ada yang lain nih yang mau nyaingin Grace untuk bertanya, silakan ya, kita masih ada waktunya. Pertanyaannya, gimana sih ngadepi tantangan persaingan, baik secara sehat maupun tidak sehat di tempat kerjanya Kak Fandi? Ya, thank you Grace atas pertanyaannya. Jadi memang persaingan dalam dunia kerja itu memang ada yang sehat, ada yang nggak sehat kayak gitu. Cuman yang paling penting menurut saya itu kita apa istilahnya ya? Ya udah tunjukin aja performancemu, apa yang kamu bisa itu tunjukin aja kayak gitu. Jangan kadang gini, kadang yang pernah terjadi sama saya sendiri juga ketika menghadapi mungkin ya ini apa istilahnya rekan kerja yang sukanya menjilat dan sebagainya, itu kadang-kadang waktu kita itu akan habis untuk mikir orang itu enak yo, maksudnya bisa naik jabatan dengan cepat, terus kita habiskan waktu juga untuk mungkin gibah sama teman yang lain, ngerasani orang itu. Nah,
waktu itu yang akan terbuang, yang akan mempengaruhi performance kerja teman-teman, kayak gitu. Nah, yang aku lakukan sekarang memang ya kita nggak bisa kontrol itu adalah situasi eksternal yang di luar kemampuan kontrol kita. Cuman yang saya tahu yang bisa saya kontrol itu adalah performa kerja saya, kemudian hasil kerja saya. Nah, itu aja yang tetap ditunjukkan karena apa namanya? Menurut saya kalau memang perusahaan itu sudah settle, sudah punya KPI yang jelas, hasil kerja kita pasti akan diakui kayak gitu. Jadi ya percaya aja lah, jangan sampai persaingan yang nggak sehat itu justru malah nggak menyehatkan proses kerjamu juga kayak gitu sih. Oke. Next, ada pertanyaan dari Riko Tanu. Sorry saya agak cepat ya biar karena waktunya juga mendesak. Tantangan terbesar kalau Kak Ateng alamin apa nih? Kuliah sambil bekerja, itu kesulitan terbesar yang dirasakan apa? Waktu. Jadi memang kuliah saya itu cuma hari Sabtu dan Minggu. Cuman tugas-tugasnya itu memang apa istilahnya ya, akan dikerjakan selama 1 minggu itu berlangsung. Jadi prinsip saya ada 3 sih. Jadi gini, mengenai waktu saya punya prinsip. Jadi selama ini saya punya waktu untuk kerja, untuk have fun, baik itu sama keluarga atau sama teman, dan waktu untuk istirahat, kayak gitu. Nah ini ketambahan kuliah. Nah kalau ketambahan satu kayak gini, berarti ada salah satu yang harus kita korbankan kan. Jadi kalau kerja jelas nggak mungkin dikorbankan. Yang bisa saya korbankan yang pertama istirahat mungkin dicuri sedikit, kemudian kehidupan pribadi atau biasanya kita senang-senang itu juga harus diambil sedikit kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya waktu kayak gitu. Perlu membagi Manage waktu ya. waktunya. Ya. Manage waktunya. Oke. Kak Fandi, ini ada satu lagi pertanyaan yang udah masuk. Ini dari Kak Dimas. Kak Dimas videonya bisa dinyalain nggak ya? Dimas, Industri 13. Masih ingat nggak? Oh, masih ingat sekali saya. Oh, Dimas nggak bisa videonya, it's okay. Jadi by voice saja. Nah, teman-teman sebagai info, Kak Dimas ini adalah yang, ini Kak Agam yang on ya. Kak Dimas ini yang akan jadi narasumber untuk sesi besok. Kak Dimas ini dari Hangzhou di China ya. Ini kayaknya banyak pertanyaan dari teman-teman alumni nih justru Kak Fandi. Kalau Kak Dimas pertanyaannya, ketika kita sudah cukup sibuk dengan beberapa tugas, apakah bisa mendapat limpahan kerja dari rekan kerja yang posisinya di atas kita? Terus apakah it's okay untuk nolak limpahan kerja itu? Ya, jadi atau melimpahkan ke orang lain ya? Ya, jadi limpahan kerja itu pasti ada, kayak gitu. Nah, dan menolak pekerjaan menurut saya oke. Karena apa ya istilahnya kita sudah punya job desk masing-masing dan kemudian yang biasanya ya ini tips saja yang biasanya saya lakukan adalah saya bikin skala prioritas. Jadi job desk saya yang sudah ada ini A, B, C sampai misalnya E misalnya. Nah ini saya butuh waktu sekian untuk mengerjakan. Prioritasnya adalah seperti ini. Ketika mungkin Bapak atau Ibu melimpahkan pekerjaan itu ke saya, ini mau ditaruh prioritas yang mana? Seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, itu akan masuk ke prioritas F. Jadi misalnya prioritas paling akhir. Oke, saya kerjakan, tapi saya butuh waktu seperti itu. Kalau dia minta cepat, berarti kita juga harus bilang, oke, berarti akan ada perusahaan lain, pekerjaan lain yang akan kita korbankan. Kalau oke, saya jalan. Kalau enggak, ya udah, kayak gitu. Jadi memang kita harus nolak dengan alasan yang logis, kayak gitu sih. Siap. Oke, siap. Kak Fandi, terima kasih banyak. Ini waktunya udah lebih dari 45 menit. Saya potong dulu untuk sesinya Kak Fandi. Saya lanjut ke sesi berikutnya. Pertanyaan yang belum terjawab, saya simpen dulu. Nanti mungkin sambil saya komunikasikan ke Kak Fandi untuk bisa dijawab lebih lanjut. Kalau Kak Fandi masih bisa gabung, silakan gabung ya. Nanti kita lanjut lagi di akhir sesi. Nanti silakan langsung join aja. Saya sapa langsung narasumber yang kedua. Ini sudah hadir. Mau memperkenalkan diri sendiri, Kak? Lo diperkenalin dong, C. Oh, Malu gitu sawangannya. Oh, sawangannya. Bahasa Indonesianya adalah sawangannya. Oke. Sambil saya tampilkan ininya ya, CV-nya. Tadi teman-teman udah sempat ngeliat beliaunya bertanya di sesi pertama. Ini adalah Kak Dewanti. Kak Dewanti sekarang di Jarum Pokpan di Krian.
sebelumnya pernah magang di Universitas Macung juga. Nah, ini nih yang seru. Kak Dewanti ini pernah dapat beasiswa dari mana, Kak? Bisa diceritain nggak? Dari Besuan Jarum. Kok bisa Nah, dapat? waktu itu kan ada pembukaan pendaftaran kan. Sebenarnya nggak mau daftar nih, C. Karena saya kan tipe orang yang minderan banget ya. Merasa saat itu tuh saya ini tidak berhak gitu loh. Tidak pantas mendapatkannya. Gitu. Nah, tapi karena ada dukungan juga dari saat itu dari salah satu dosen ya di Biro Kemahasiswaan, ditanyain terus gitu. Kok kamu nggak ikut? Kok kamu nggak masukin sih? Gitu disuruh terus kan. Akhirnya ikut nyoba tesnya. Tes pendaftaran dari berkas terus masuk ke tes psikotes, ternyata juga masuk kan di situ semuanya kan, satu aula itu semuanya langsung diumumin tuh, kaget juga pas masuk gitu kan, kok bisa gitu ya. Terus habis itu ya udah ada FGD-nya, terus baru deh hasil dari wawancara itu diumumin kalau masuk salah satu dari Penerimanya. Ingat nggak dari berapa tuh jumlah saingannya? Kalau satu Indonesia tuh sekitar 15.000. Wow. Orang pendaftar, terus diseleksi lagi. Di Malang ada sekitar 1.300 atau 1.400-an, terus diseleksi lagi, baru cuma dapat 36 apa 35 gitu ya. 35. Di angkatannya Dewanti 35 Betul, orang yang angkatan Jarum 31. Begitu dapat beasiswa ngapain aja sih? Wah, ini banyak nih buat teman-teman, sekalian promosi aja buat teman-teman yang misalnya sekarang masih di semester 3-4, kalau misalnya memang ada pendaftaran beasiswa Jarum, ini mending ikut gitu, coba buat ikut. Karena banyak banget hal yang didapatkan ketika kita masuk jadi anggota beasiswa Jarum gitu loh. Satu, karena saya waktu itu daftar kenapa tertarik karena mereka punya pengembangan program-program pengembangan diri gitu loh, C. Jadi ada dikasih leadership development, ada seminarnya gitu. Terus ada juga pengembangan dirinya. Dan yang paling utama adalah kita tuh kenal banyak banget orang gitu loh. Satu angkatan saya untuk Besuan Jarum 31, itu satu Indonesia ada 500 orang. 500 orang itu di setiap event, ada 5 event besar, itu kita semua ditukar gitu loh. Ditukar batch-nya, jadi kita banyak banget ketemu sama orang-orang baru, teman-teman baru, sharing pengalaman baru. Mas, pokoknya nggak rugi lah kalau misalnya ikut gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di tampilan yang muncul di layar, ini Kak Dewanti selama kuliah di Macung itu juga kerjanya aktif di kegiatan organisasi, di berbagai kegiatan mulai level prodi sampai tingkat universitas gitu ya. Sampai dulu rasanya kok Dewanti lagi. Sampai bosan ya, Cek. Saya juga bosan sama saya. Nah, kalau yang foto ini bukan Kak Dewanti sebagai tuan tanah, tapi buat nunjukin aja kalau ini lingkungan kerjanya. Ini lokasinya di pabrik ya? Iya, betul. Kalau misalnya teman-teman tahu pabrik Charon Pokpan itu kan biasanya ada tuh gede terus ada gambarnya singa gitu kan. Kalau yang pernah lewat Krian gitu. Nah, itu rooftopnya di atas. Singa tapi bukan Arema ya? Iya, bukan. Boleh diceritain dikit kerjanya ngapain sih Kak di sana? Iya, kalau saya di Charon Pokpan Indonesia ini bekerja ada di posisi PPIC sama Factory Admin, jadi digabung jadi satu. Ya PPIC ya Factory Admin. Nah, di PPIC ini ya seperti namanya ya, Production Planner dan Inventory Control. Juga kalau di admin ini kita lebih banyak ke ini sih, ngurusin kan kita kerja sama outsourcing juga. Jadi kayak tagihan-tagihannya, penagihannya kayak gitu-gitu sih. Gitu. Terus selain PPIC dan Factory Admin, benar tadi katanya Ko Fandi ya, kayak kita tuh bisa aja kalau di tempat kerja tuh dapat posisi yang lain gitu. Nah, saya punya side job juga sebagai dokumen controller gitu. Ngapain itu? Jadi kalau dokumen controller itu kita jadi semua dokumen yang ada di pabrik itu semua terpusatnya di saya untuk SOP, dokumen-dokumen rekaman dan lain sebagainya itu terpusat di saya. Jadi ketika misalnya ada audit kayak kemarin disampaikan sama Neneng ya di webinar sebelumnya, ada ISO dan lain sebagainya. Ya itu tugasnya dokumen controller biasanya berperannya di situ ketika ada audit dan lain sebagainya. Oke. Kak Dewanti, ini saya sudah take down untuk konten saya, bisa di-upload untuk kontennya Kak Dewanti? Boleh, sebentar ya. Oke. Sambil saya info untuk ke seluruh peserta, baik yang Macungers, non-Macungers, siapapun silakan punya kesempatan yang bersama untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber.
tipsnya adalah sampaikan lebih awal, jadi kita bisa segera urutkan untuk pertanyaannya dan bisa segera dijawab oleh narasumber juga. Oke, silakan Kak D. Ini kelihatan nggak sih, Ce? Udah, untuk tampilannya mungkin diklik yang presentasi. Yes. Oke. Thank you ya. Ya, langsung thank you Bentar aja. Ya. Aduh, salah. Grogi. Wah, bisa grogi juga. Mungkin nanti kalau Kak Agam mau bertanya juga silakan. Ini saya lihat di peserta ada yang gabung dari Korea, dari China, dari Jakarta juga ada. Silakan yang mau bertanya silakan diajukan. Ini kayaknya lebih keren pesertanya ya daripada sayanya nih. Nah, berarti tukeran ya lain kali ya. Aja iya. Oke deh, mulai ya. Yuk. Tadi kan perkenalan nih ya, nama saya Dewanti, saya Teknik Industri Angkatan 2013. Sekarang saya bekerja di PT Charun Pokpan Indonesia, bagian PPIC, Factory Admin sama Dokumen Controller. Nah, di sini di Charun Pokpan kalau misalnya teman-teman mungkin agak nggak tahu nih Charun Pokpan itu apa ya. Kalau yang produk paling dekat sama teman-teman mungkin produk olahannya yang kayak Fiesta, makanan olahan ya, kayak gitu. Tapi kalau di tempat saya, kami produksinya pakan ternaknya. Gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja tanya. Bahas nih soal judulnya ya, C. Saya bahas soal unlocking your potential power in professional work itu karena berkaca sih dari pengalaman saya pribadi. Dulu waktu jadi fresh graduate banyak banget sih ketakutan dalam diri saya. Tadi sudah saya bilang ya, saya kayak insecure gitu sama diri saya sendiri. Bisa nggak sih saya tuh kerja di perusahaan ini gitu? Bisa nggak sih saya cocok sama lingkungan profesional kayak gitu? Makanya, nah di sini saya tuh mulai bertanya-tanya, sebenarnya saya punya kekuatan apa sih, bukan kekuatan super ya, maksudnya punya potensi apa sih dalam diri saya yang bisa saya kembangkan. Nah, di sini ternyata saya dapatkannya bukan sebelum saya masuk kerja, tapi setelah saya terjun di dunia kerja gitu. Mungkin teman-teman yang lagi peserta ini semuanya, saya hari ini nggak kayak Kofandi ya. Kayaknya tadi materinya Kofandi udah lengkap banget nih. Jadi punya saya nih cuma sharing-sharing aja ya. Nah, kalau di saya nih saya pengen sharing sih tipe-tipe newbie atau teman-teman fresh graduate atau yang baru kerja nih. Biasanya ada tipe apa aja sih yang kita temui? Ini berkaca dari saya sendiri dan teman-teman juga, teman-teman magang ya kadang. Ada yang tipenya memang mereka udah mengobservasi duluan nih, C. Jadi tipe-tipe anak kita yang kayak yang udah tahu oh kayak gini ya perusahaannya atau oh yang kayak gini tempat kerjanya, yang masih observasi gitu. Banyak yang gitu. Terus ada juga nih orang-orang yang anak-anak yang masih ngerasa yang tadi kan Ko Fandi bilang ada yang ternyata lingkungan kerja itu beda gitu loh antara kita sebagai akademisi sama kita sebagai profesional. Nah di sini kadang ada yang mikir oh orang-orangnya kaku nggak bisa diajak mikir, kadang biasanya gitu. Atau enggak ya males lah di lingkungan kerja kayak gini, soalnya nggak asik. Ya biasanya pikirannya anak-anak fresh graduate tuh kayak gitu, termasuk saya dulu saat itu. Atau pas yang ini saya banget ya, pas waktu dicokin tuh ngerasa banget dalam dirinya kita membatin dengan lantang gitu. Kan aku anak baru kok nggak dinotis sih, padahal kan kita ngerasa biasanya kalau sebagai anak baru ya, kayak kan harusnya kita tuh diperlakukan spesial kan kita anak baru gitu kan ya. Biasanya sih kayak gitu. Atau enggak tipe-tipe ini yang paling banyak saya hasil sharing sama teman-teman saya, baik teman-teman yang udah S2 pengen masuk kerja atau teman-teman fresh graduate atau ada di tingkat saya ya, atau bahkan teman-teman yang sudah bekerja gitu loh, kadang masih juga ngerasain kayak gini, kayak ngerasa takut ngelakuin pekerjaannya, takut salah, takut nggak bisa, takut nggak performance-nya nggak maksimal kayak gitu. Ini tuh tipe-tipe teman-teman fresh graduate yang biasanya kita temuin di dunia kerja kayak gitu. Nah di sini saya pengen tekanin sih ke teman-teman semuanya kalau dengar kata Kopandi, teman-teman tuh harus confidence gitu loh, harus percaya diri sama kemampuannya teman-teman. Tapi jangan overconfidence ya. Teman-teman tuh pasti bisa kok ngelakuin pekerjaannya, teman-teman pasti bisa kok untuk fit in di perusahaannya teman-teman, asal teman-teman punya kemauan untuk. Tapi nih C, waktu jadi fresh graduate nih sama kemarin juga sempat sharing-sharing kan sama teman-teman. Waktu saya jadi fresh graduate tuh banyak banget, kan saya ketakutan kayak takut nggak bisa nih terjun di dunia profesional.
banyak banget yang ngasih saran ke saya nih, contohnya kayak gini nih. Kayak tenang aja lah, nggak apa-apa kok, orang sistemnya di sana tuh udah ada kalau kerja. Jadi kamu nggak perlu terlalu mikirin lah, kamu jalanin aja pokoknya. Kayak gitu. Atau enggak pas waktu kita lagi ngerjain tugas yang apa namanya susah gitu ya di kuliah, anak-anak yang akhir apa namanya mau lulus nih, pasti dikasih saran. Nggak pasti sih, pasti banyak yang nyaranin kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin terlalu lah, soalnya ilmu teknik industri kan nggak pakai ya. Itu yang kemarin jadi bahasan juga kan ya di webinar sebelumnya sama dosen gitu kan ada sistem gitu. Isinya kayak gitu nih. Yang paling sering nih ya saya highlight yang paling sering motivasinya. Terus atau enggak ada yang bilang kalau misalnya kita nggak keterima di satu perusahaan, kayak saya dulu, saya beberapa kali ikut wawancara, akhirnya baru keterimanya di Karun Pokpan ini kan. Nanti pas banyak yang ngomong kayak tenang aja, perusahaan tuh nggak cuma satu kok, ditolak satu masih ada 1.000 ya. Emang sih kalau ditolak satu masih ada 1.000, cuma kan kita harus menyesuaikan diri dong, harus introspeksi dong. Kenapa dong kita ditolak sama perusahaannya gitu sih. Terus sama yang terakhir ini mungkin yang paling sering nih sama teman-teman kalau udah pada stres ya udah tenangkan hati, semua ini bukan salahmu, lagunya Kunto Aji yang diputerin terus ya tiap hari kayak gitu. Nah dari jajaran motivasi ini sebenarnya saya nggak mau bilang saya nggak setuju, saya setuju kok kalau misalnya memang kita kerja itu ada sistemnya, kita kerja itu udah ada SOP-nya, tapi nggak selalu kita tuh semua berpaku pada sistem, tapi kita direkrut di perusahaan karena kita dituntut untuk bisa juga nih merubah sistem gitu loh, kalau misalnya memang ada suatu hal yang lebih baik. Dan yang pengen saya garis bawahi ke teman-teman industri khususnya ya, ada di tingkat saya, teman-teman yang baru mau lulus, ilmu teknik industri yang kalian dapatkan itu pasti kepakainya dalam lingkup kecil maupun lingkup besar, tergantung dari gimana cara kita memanfaatkannya. Contoh kecilnya aku boleh cerita ya, Ce? Boleh. Contoh kecil. Selain yang tadi kan saya udah sempat cerita ya, sebagai dokumen controller kan kita biasanya ngurusin masalah audit dan lain sebagainya. Contoh kemarin kita lagi ngerjain dokumen nih buat audit gitu kan. Kita tuh mau nentuin nih untuk standar levelnya perhitungannya kita kayak gimana. Kita tuh makanya tuh statistika dasar, walaupun bukan saya yang ngitung ya, teman saya ada juga teknik industri yang ngitung gitu loh. Tapi statistika dasar yang kita pikir, alah statistika tuh buat apa sih di pekerjaan tuh gak bakal dipakai gitu. Ternyata sangat-sangat dipakai gitu, digunakan di dunia kerja. Tergantung kitanya aja gitu loh, kita mau pakai apa enggak gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Contoh yang paling dasar ya, statistika dasar tuh saya juga dulu bertanya-tanya ini buat apa statistika gitu kan ya. Ternyata dipakai juga gitu loh. Itu salah satu contohnya sih, teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa dosen tuh ngasih kita kurikulum, ngasih kita pembelajaran tuh pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Nggak mungkin kayak cuma dikasih aja biar kita sekedar tahu gitu. Nggak mungkin. Nggak kayak on the spot gitu ya dosen-dosen ngajarnya. Gitu. Terus nggak bisa di next gimana nih? Oke, next. Balik lagi soal potential power ya, seperti judulnya tadi. Sebenarnya kita mau ngebuka atau pengen tahu potensial power kita harus tahu dulu nih sebenarnya potensial power itu apa. Tadi saya udah ceritakan kalau misalnya saya dapetin potensial power itu malah bukan sebelum saya kerja, tapi setelah saya kerja itu baru saya mulai dapat nih, oh iya ini ternyata kekuatan saya di sini kayak gitu. Karena power itu menurut saya dan menurut saya sih adalah sesuatu yang bukan cuma yang kita miliki aja, yang dasarnya kita miliki. Contoh kita bisa apa kayak punya talent apa gitu. Nggak cuma itu. Kalau di dunia kerja tuh power atau kekuatan yang kita miliki itu adalah sesuatu yang memang kita ciptakan gitu. Kayak tadi Fadi sempat nyebutin ya, kita tuh bakal dikasih banyak kesempatan lah intinya gitu, banyak kesempatan. Kalau misalnya dikasih kesempatan itu, kita bisa milih antara nolak apa enggak gitu loh. Nah, kalau itu kesempatan yang baru, memang ilmunya itu benar-benar baru, kita belum tahu sebelumnya. Satu-satunya cara untuk kita bisa bisa menyesuaikan diri adalah ya dengan kita membuat itu gitu loh, kita menciptakan kekuatan itu, pengetahuan itu kita pelajari kayak gitu. Balik lagi soal dipakai apa enggaknya ilmu teknik industri di dunia kerja. Nah, ini berhubungan juga sih sama potensial power ini yang bakal dibahas ini, karena salah satu kelebihan dari teman-teman fresh graduate, salah satu kekurangannya dulu deh.
salah satu kekurangan fresh graduate dari teman-teman yang sudah ada di perusahaan lain adalah yang udah ada di perusahaan itu ya. Maksudnya teman-teman yang udah ada lebih dulu di perusahaan itu, satu, mungkin mereka udah punya knowledge di bidangnya masing-masing. Satu. Dua, mereka udah punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari kita fresh graduate. Kalau di tempat saya bahkan gitu ya, C, tempat saya tuh orang bekerja itu 5 tahun itu baru gitu. Rata-rata yang bekerja di sini tuh sekitar 10 sampai 25 tahunan gitu. Lebih dari itulah, pokoknya range waktunya tuh panjang gitu loh. Dan kita pasti udah kalah jauh tuh pengalamannya dari bapak-bapak ini gitu atau ibu-ibu ini kayak gitu. Nah, yang kita bisa tawarkan ke perusahaan untuk menerima kita adalah kita punya knowledge yang baru nih. Kita punya ide-ide yang baru, inisiatif-inisiatif yang baru yang bisa kita tawarkan ke perusahaan. Nah, untuk punya power itu, untuk memunculkan power dari dalam dirinya kita, selain kita punya knowledge itu yang kita bawa dari kampus ya, dari kampus kita juga harus berani nih, kayak katanya Ko Fandi, kita harus berani jadi orang yang punya attitude, kita harus bisa menyampaikan pendapatnya kita. Nah, skill-skill itu juga harus bisa dilatih kayak gitu, untuk di-compare hard skill dan soft skill. Makanya kenapa kalau di Macung itu kan, kita sebisa mungkin untuk meng-compare itu ya, C, diimbangkan kayak gitu. Nah, ini sama sih kayak Ko Fandi tadi sih. Kayak contoh nih, aduh, maaf ya, numpang di sini soalnya. Kalau misalnya ketika kita mau cari potensi diri kita sendiri nih, ketika kita ada di dunia kerja, kan tadi saya bilang saya nggak dapat potensi diri saya sebelum saya masuk kerja, tapi setelah saya terjun gitu langsung di dunia kerja. Dulu tuh masih bingung gitu, sebenarnya masih bertanya-tanya sebenarnya saya bisa apa sih, cocok apa enggak sih di perusahaan ini. Nah, caranya adalah saya waktu itu dibantu sih, kebetulan saya dibantu kayak Dewanti, kamu misalnya saya di PPSI ini saya mau belajar apa gitu loh. Kalian harus nentuin dulu, kalian tuh mau belajar apa, pengen dapat pengalaman apa, yaitu yang kalian harus highlight dulu gitu loh. Soalnya gini, dari 24 jam waktu kita, 8 jam kita pakai buat di kantor aja nih, C. Kalau misalnya kita, atau teman-teman semuanya ya, kalau misalnya kita nggak belajar dari 8 jam waktu kita itu, kita nggak ada waktu untuk buat belajar, entah itu sistem atau apa yang kita suka, itu kayaknya sayang banget sih, kayak cuma ngelakuin rutinitas gitu aja, itu sayang-sayang banget. Jadi kali kalau teman-teman mau milih perusahaan atau mau ketika masuk di perusahaan, harus nentuin dulu nih, teman di situ tuh mau belajar apa gitu loh. Pilih, kalau di sini saya ibaratkan kayak pintu-pintu gitu kan, banyak teman-teman bakal dibuat dihadapkan pada pilihan atau kesempatan. Teman-teman fresh graduate itu pasti paling banyak diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu lah di perusahaan. Nah, cuma tinggal ditanya aja nih, sekarang yang mau milih, mau mengembangin diri bagian mana. Gitu. Udah kita milih nih, kita mau ngembangin diri kita di satu bidang gitu kan ya. Kayak contoh nih, saya dulu waktu masuk nih ya, Cep. Waktu masuk banyak banget dikasih pilihan gitu kan. Kamu saya di PPSI, tapi saya dikasih pilihan lain. Kayak contoh di tempat saya itu ada namanya audit. Nah, audit internal. Nah, audit internal ini kan kita butuh auditor. Di situ dibuka gitu loh, dibuka pendaftaran teman-teman, siapa yang bersedia, silahkan. Kebetulan waktu itu saya diminta untuk mendaftar gitu kan. Akhirnya keterima. Nah, sedangkan saya ini fresh graduate, belum sampai 1 tahun gitu loh. Saya belum tahu sistemnya gitu kan. Tapi saya pengen jadi auditor. Saya pengen bisa gitu loh mengaudit. Saya pengen tahu sih sebenarnya, saya pengen belajar dari sini malah sebenarnya. Jadi saya pilih nih, saya pelajarin kan sebenarnya jadi auditor tuh kayak gimana, jadi PPIC tuh kayak gimana. Kita harus tahu dulu nih medan perangnya kita tuh kayak gimana lah. Kalau di PPIC itu kan kita nggak punya bawahan langsung ya, kita langsung indirect ke teman-teman gitu. Kita ke produksi, kita harus tahu mesin-mesinnya dulu kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, baca forecasting kayak gimana, kayak gitulah. Kita harus ngecek dulu medan perang kita kayak gimana. 2, kita harus tahu nih informasi-informasi yang kita butuhkan apa. Contoh kalau saya sebagai PPIC, saya butuh tahu tentang forecastnya apa nih yang harus kita buat untuk kedepannya, atau beberapa 1 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, 4 bulan ke depan kayak gitu. Selain informasi itu ya tadi kita harus tahu informasi tentang resource yang kita butuhkan. Kayak tadi mesin-mesin itu saya harus bisa ngatur penjadwalan, jadi saya harus bisa tahu nih, oh kalau mesin A dia waktu kerjanya untuk proses tuh berapa lama sih, untuk produksi berapa lama, kayak gitu. Jadi apa yang kita sampaikan ke marketing itu nggak salah gitu.
sama yang terakhir mungkin yang penting juga ya, sama kayak yang disampaikan Ko Fandi tadi, right informan. Kita juga butuh orang-orang yang tepat ketika kita menanyain sesuatu. Contoh kayak saya di BPIC, saya banyak berhubungan sama teman-teman produksi gitu. Saya kalau mau tanya tentang mesin atau tentang produksi, nggak mungkin saya nanyanya ke marketing gitu loh. Marketing kan nggak beda nih, beda jalur. Gitu kan. Jadi tahu juga teman-teman harus milih orang yang tepat untuk bertanya gitu loh. Jangan sampai salah jalur lah, intinya kayak gitu. Tadi berkaitan juga sih sama yang mentor Ko Fandi sebutkan. Tadi itu sangat penting ya menurut saya di dunia pekerjaan, soalnya teman-teman bakal itu tadi ada perubahan ya, ada gapnya antara teman-teman jadi akademisi dan teman-teman jadi praktisi. Bakal banyak banget gapnya. Satu lingkungan kerja, terus cara berpikirnya, banyaklah hal itu. Nah, teman-teman butuh orang yang sudah punya pengalaman yang mumpuni, sudah punya knowledge yang mumpuni untuk bisa ngarahin kita ke arah yang lebih baik gitu loh, bisa ngarahin kita pokoknya kamu harus ke situ. Itu juga jadi kalau di HRD kami sih sekarang tuh lagi kayak dibangun gitu loh sistemnya, karena memang menurut penelitian dan menurut beberapa kali udah trial gitu, coaching itu atau mentoring itu jadi sesuatu hal yang penting untuk meningkatkan personal development-nya teman-teman di karyawan. Yang karir dan juga performa kerjanya teman-teman ya. Betul. Gitu. Dan terakhir teman-teman bisa milih nih, kalau udah tahu nih medan perangnya kayak gimana, udah tahu informasi atau apa aja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai yang teman-teman inginkan di perusahaan. Terus teman-teman juga udah menemukan orang-orang yang sepemikiran lah atau enggak yang sejalan gitu ya, yang bisa membantu teman-teman. Ya teman-teman sekarang sudah bisa menentukan ke arah mana nih jalurnya, mau pilih yang mana. Kayak tadi contoh nih saya PPIC, walaupun saya PPIC saya juga pengen belajar di auditor gitu ya. Ya saya cari caranya buat ke sana, yaitu tadi ngikutin seleksi dan sebagainya. Teman-teman jangan merasa kayak kalau nanti pas waktu bekerja itu nggak punya kesempatan yang sama kayak teman-teman waktu kuliah gitu kan, banyak kepanitiaan. Kalau misalnya teman-teman yang suka organisasi ya, ikut kepanitiaan dan sebagainya, itu malah banyak banget sih malah kesempatannya menurut saya. Tapi tergantung lagi sama perusahaannya, dilihat juga sama background dari perusahaannya ya. Tapi kalau saya sendiri ngerasa dari beberapa tahun, 2 tahun ini ya terutama, malah ketika kita kuliah itu semua baik yang kita dapatkan di pembelajaran formal, juga informal di luar yang teman-teman suka HMP, BPM, BEM, itu bakal kepake semua sih. Benar-benar bakal kepake semua. Nah, kalau misalnya teman-teman udah menentukan tadi itu semua, udah tahu medan perang dan sebagainya, yang paling penting menurut saya yang tadi juga udah mungkin disampaikan sama Ko Fandi adalah kita siap membuka nih untuk mencari tahu potensial powernya kita harus siap untuk menerima segala macam informasi yang kita dapatkan ketika kita bekerja. Karena itu juga kan sebuah kekuatan gitu loh. Informasi itu adalah kekuatan. Mungkin nanti masalah data dan sebagainya Agam bisa bantu ini ya, kalian jelasin ya gimana kekuatan data itu bisa sangat mempengaruhi kita gitu. Kita harus bisa belajar sebanyak mungkin ketika kita bekerja, karena memang peluangnya itu sangat banyak gitu loh teman-teman, ketemu sama orang-orang yang lebih berpengalaman, banyak banget ahli di sini gitu, ahli mekanik lah, ahli apalah, ahli apa gitu, teman-teman bisa banyak banget belajar gitu. Tapi jangan lupa sama batasan-batasannya juga gitu, soalnya ya balik lagi ke budaya organisasinya masing-masing perusahaan. Ada departemen yang memang senang nih, ada perusahaan yang memang senang saling berbagi nih, tapi ada departemen atau perusahaan yang mengkeep informasinya masing-masing. Itu dilihat lagi sih. Itu kalau di saya sih, Jeh. Oke Kak Dede. Banyak ya, Jeh? Sudah dong. Udah agak lebih sedikit gitu. Tapi saya coba garis bawain yang dari Kak Dewanti, highlight besarnya adalah kalau kamu mau bekerja di satu instansi atau di tempat mana ya, perlu mulai dipikirkan super power baru apa yang bisa kamu tawarkan untuk tempat kerja itu ya. Dan super powernya ini bentuknya ide, skill, knowledge, apa hal baru yang bisa kamu tawarkan untuk tempat kamu apply gitu ya. Kemudian juga
harus terus mau belajar dari semua sumber. Maksudnya kita datang ini nggak cuman kondisi kita yang oke aja, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita ini banyak yang ahli. Apalagi kalau udah di tempat kerja kita ketemu dengan expert-expert yang mungkin kita nggak pernah tahu sebelumnya. Gitu ya Kak Dea. Iya. Oke. Kalau Kak Dea mungkin PowerPoint-nya bisa di take down dulu, kita biar bisa fokus ke tampilannya Kak Dea untuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk tanya jawabnya Kak Dea. Nah, oke. Nama ini adalah dari Kak Ferry Setiawan. Masih ingat nggak Kak Dea? Wah, mana dong bisa lihat videonya? Ayo kok. Cuman sayangnya Kak Ferry lagi nggak bisa. Ya sedih. Ya gimana? Di lab juga, jadi harus agak bisik-bisik katanya. Siap. Jadi lewat titik pertanyaan aja. Pernah nggak Kak Dewanti ketemu atasan yang kurang cocok? Atau sebutannya biasanya toksik gitu ya kalau bahasanya Kak Fandi tadi, dengan atasan yang kurang cocok. Apa ada tipsnya sih untuk menghadapi yang kayak gitu? Jadi ini kita ngobrol tentang kesotoyan nih, yang tadi Kak Dewanti tanyain ke Kak Fandi. Boleh di-share nggak kalau di Kak Dewanti gimana? Kalau tadi Kak Fandi itu kan lebih ke teman kerja ya. Teman kerja, jadi kita bisa maintain mungkin. Kalau untuk atasan ini memang agak berat ya, Ce. Ini kelas berat gitu. Kalau sama atasan. Nah, kita nggak mungkiri juga ya. Maksudnya tipe-tipe orang tuh kan beda. Pemikirannya orang beda, background-nya orang beda gitu kan. Kita nggak pernah bisa memilih itu gitu. Nah, tapi kalau ditanya ada apa enggak, pasti adanya gitu loh. Pasti adanya. Teman-teman jangan khawatir. Semua orang di dunia pekerjaan tuh bermacam-macam, nggak cuma baik-baik aja. Jadi bersiaplah gitu. Nah, jadi kalau ketemu sama saya dengar suara saya sendiri. Jadi kalau misalnya kalau nggak apa-apa bisa dilanjut sepertinya koneksi. Kalau misalnya saya sih kalau ketemu sama atasan yang kayak gitu, biasanya yang saya lakukan ya ngelihat lagi sih, misalnya disuruh ngelakuin sesuatu gitu ya, Ce. Ketika ngelakuin sesuatu itu masuk akal apa enggak, sesuai prosedur apa enggak, melanggar peraturan atau enggak. Kalau misalnya memang apa yang diperintahkan, apa yang disuruh itu tidak melanggar dalam kaitannya dengan kerja, akan saya lakukan gitu. Tapi kalau secara personal tadi mungkin sama kayak Pandi sih, lebih membatasi diri untuk tidak terlalu banyak terlibat dengan beliaunya. Tapi kalau bos itu kan kadang memang susah ya, Ce, karena memang bos gitu. Jadi yang kita lakukan yaitu tetap punya attitude yang baik sih, teman-teman. Teman kerja itu ya kerja nggak cuma kita yang kerja, beliaunya juga kerja gitu. Jadi kita sama-sama harus bisa menghargai selama tidak keluar batasan sih menurut saya. Itu sih, tetap namanya bos ya tetap harus dilayani sih menurut saya. Oke. Berarti tetap dijaga komunikasinya. Kayaknya kalau kerja gitu possible nggak sih Kak De, kita benci orang terus nggak ngomong sama dia gitu tuh possible nggak sih kalau setting kerja? Tergantung orangnya sih, Ce. Kalau menurut saya sendiri pasti possible apa enggaknya pasti possible. Teman-teman akan menemui banyak sekali tipe-tipe orang yang kayak gitu di dunia kerja, yang gampang banget purian ya, yang gampang banget marah secara personal gitu loh. Walaupun itu padahal yang mau dibahas itu masalah kerjaan gitu ya, Ce. Cuma balik lagi ke kita harus bisa sebijak mungkin bersikap ketika kita ada di dunia profesional. Maksudnya teman-teman udah profesional gitu loh di sini, jangan bersikap kekanak-kanakan. Kalau misalnya memang ada yang mengadakan kerjaan seperti itu, tanggapi aja dengan sewajarnya gitu. Kalau misalnya gini, berantem gitu ya, Ce, gak enak gitu. Kadang biasanya kalau mau kasih kerjaan atau mau minta kerjaan kan kayak males gitu kan. Tapi kalau saran saya sih sebagai profesional jangan pernah ada kata kayak gitu, jangan pernah ada sungkan dan lain sebagainya. Kalau berhubungan sama kerjaan, lakukan secara profesional kayak gitu. Tapi ada. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih dari penanya yang lokasinya jauh dari kita. Ini dari France. Oh iya, halo Frans. Ya ampun, jauh-jauh banget ya. Pertanyaannya gimana? Ini mereka dari Korea Selatan ya. Oke. Gimana caranya menghadapi permasalahan senioritas di perusahaan? Nah, oke. Ini pertanyaannya sangat related sekali ya, Ci, di dunia pekerjaan. Benar, apalagi di tempat saya ya, senioritas itu menjadi suatu hal yang penting gitu loh. Jadi kadang kita sebagai maba,
bilangnya. Fresh graduate itu agak-agak sungkan gitu loh kalau misalnya mau komunikasi, kita mau nanya pekerjaan, minta pekerjaan sama orang-orang yang lebih tua gitu loh. Untuk ukuran fresh graduate yang masih sebulan, 2 bulan, setahun gitu mungkin nggak masalah sih kalau masalah senioritas. Cuma ketika kita dibalik lagi, saya juga sempat ngerasainnya, tapi dulu tahun pertama saya sempat kayak gitu. Jadi kayak ya dia senior, saya harusnya lebih sopan dan sebagainya. Tapi malah ternyata pekerjaan saya yang terhambat gitu loh karena kesungkanan saya sendiri gitu loh. Di tahun-tahun setelahnya akhirnya belajar dong dari pengalaman. Kok kayak gini malah tambah susah ya. Jadi yang saya lakukan adalah ya mencoba untuk sedikit sedikit menepis itu gitu loh dari diri saya juga dari orang lain. Kayak misalnya di sini orang-orang yang lain mungkin karena memang budayanya udah oh ya senior harus dihormati kayak gitu ya. Sedikit demi sedikit kita rubah pola pikirnya. Kalau sebenarnya kita kerja itu apa namanya dilihatnya dari kerjaannya kita, dari pekerjaan kita. Tapi ya itu tadi kalau sama yang senior sebisa mungkin teman-teman harus jaga sikapnya, attitude-nya, cara berbicaranya gitu. Tetap sikapnya tetap harus dijaga ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Rika. Again, pertanyaannya untuk ini dari penanya yang jauh-jauh nih. Kak Rika ini di Thailand. Yang penasaran Kak Rika ini kayak gimana, gabung di sesi yang besok ya. Kak Rika akan sharing tentang eksotisme Thailand. Iya. Oke. Kak Rika nanya sama seperti yang tadi sempat ditanyakan ke Kak Fandi. Kalau ada atasan nih ya, minta tolong untuk bantu ngerjain pekerjaannya mereka gitu, atau pekerjaan justru di luar job desk-nya kita. Itu kita harus nolak atau bantu atau gimana? Kalau selama ini sih dari pengalaman saya sebaiknya jangan pernah nolak sih. Itu pun juga dari saran. Ini bukan dari saya sendiri ya, Ce. Maksudnya saya sudah diskusi juga, udah sering ngelakuin diskusi sama teman-teman HRD gitu. Kalau ada atasan yang menurut kita untuk ngelakuin sesuatu, ada kesempatan lah gitu untuk melakukan sesuatu, sebisa mungkin jangan ditolak karena ini juga sebagai media pembelajaran untuk kita gitu loh. Jadi tetap harus bisa di-maintain. Cuma kalau misalnya teman-teman mau merasa nyaman, ya utarakan aja apa yang teman-teman rasakan. Misalnya nih dikasih tugas, padahal teman-teman punya tugas daily gitu. Ditanyakan dulu kepentingannya kayak gimana, Pak ini harus segera diselesaikan atau enggak. Kalau misalnya saya boleh ditahan dulu, saya ngerjain daily saya dulu. Nah, jadi kayak gitu. Tetap harus ada komunikasi sih, Ci. Yaitu tadi, kalau di kerjaan, iya, kalau di kerjaan menurut saya hal yang paling penting adalah satu, komunikasi, dua, kemauan untuk belajar. Itu harus benar-benar diasah sih. Kita sebagai fresh graduate gitu. Nggak ada suaranya. Sorry, komunikasi dan kemauan untuk belajar ya. Yes. Oke deh, thank you. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Rika. Lalu terakhir ada dari Albert. Albert ini mahasiswa prodi DKV. Halo Kak B, gimana menghadapi atasan yang kurang bisa kerjasama dengan kita? Dalam kasusnya mungkin yang dihadapin Albert ya, atasan ini kerja dalam satu proyek kan, terus ada kesalahan di proyek itu. Tapi kesalahannya tuh jadinya dilimpahkan cuman ke anggota timnya sepenuhnya gitu loh. Jadinya image-nya mereka kan nggak bagus juga tuh di pemberi kerjanya. Gimana deh kalau kayak gitu? Sering sih, kalau ini sering banget sih terjadi. Itu tadi ya, tipe orang beda-beda. Kalau ketemu sama tipe atasan yang kayak gini, satu yang perlu harus kita lakukan adalah legowo dulu pertama. Karena mereka adalah atasan ya. Jadi Albert, saya sarankan untuk bersabar dulu sebentar ya, sabar dulu. Dua, cari nih, kesalahannya sebenarnya ada di mana gitu loh. Kesalahannya itu ada di mana? Apakah di sistemnya, apakah dari timnya, apakah dari atasannya. Kalau misalnya Albert sudah menemukan nih, alasan kesalahannya itu di mana? Coba Albert komunikasikan. Misalnya ke atasannya nih, kalau merasa, oh ini kok salah ini. Harusnya kan nggak cuma kita nih yang bertanggung jawab. Coba aja disampaikan sama atasannya. Itu lagi ya, komunikasi lagi ya. Kan maksudnya atasannya juga bukan dewa kan, dia nggak tahu juga isi hati kita sebagai bawahan, bisa jadi gitu kan. Jadi harus kita yang ngomong gitu loh. Kalau misalnya Albert sudah mencoba untuk menyampaikan nih aspirasinya Albert ya, keluhannya Albert, tapi ternyata memang keras kepala aja gitu loh. Atasannya Albert nggak bisa merubah orang lain. Tapi yang bisa Albert ubah adalah dirinya Albert sendiri. Jadi kalau misalnya Albert menemui case kayak gitu, buat pembelajaran diri sendiri sih.
Kayak jangan sampai nanti kalau misalnya Albert jadi leader gitu ya, nge-lead orang, jangan sampai kayak gitu. Albert tadi kan udah ngelakuin yang benar, udah komunikasi, udah identifikasi nih masalahnya di mana, udah mencoba untuk mengkomunikasikan walaupun ditolak. Jangan ngerasa bersalah gitu loh. Ya udah, gitu aja sih. Kalau dari saya nggak bisa apa ya, kita nggak bisa menuntut untuk selalu benar sih, walaupun banyak faktor ketika kita bekerja gitu loh. Jadi ya itu, faktor legowo juga kayaknya jadi faktor yang penting sih ketika kita ada di dunia kerja ya. Apalagi yang baru-baru, tenang aja Bert, yang ngerasain kayak gitu gak cuma kamu, saya dan teman-teman yang lain juga. Wah, makanya ada sesi-sesi kayak gini biar bisa sama-sama curhat ya. Ya benar, saya juga curhat ini sebenarnya. Oke, nah ini saya masuk dulu ke Bu Devi. Bu Devi udah ready? Halo Bu Devi. Oke, halo. Nah tadi ini Dewanti itu sempat nyinggung ya, Dewanti kan lulusan BESWAN Jarum gitu. Kok bisa sih dapat beasiswa udah masuk kampus, kenapa bisa dapat beasiswa? Bisa di-share nggak Bu, gimana? Ya, terima kasih Bu Siska. Halo Dewanti, sini saya. Halo. Putus ya, oke. Bisa, lancar. Bisa, okay. Lancar kok. Oke. Cuman wajahnya Bu Devi nggak kelihatan. Oh, oke. Ini kita matiin aja sekalian ya videonya. Oke, tadi memang sudah banyak disebut sama Kak Dewanti juga Kak Fandi ya. Yang pertama itu ada organisasi. Jadi Kak Fandi tadi organisasi sebagai ketua HMP, lalu ada Kak Dewanti BPMU atau BEMU ya? Kak Dewanti BPM dulu. BPMU. Oh ya, BPMU. Ya. Organisasi juga, lalu kedua ada beasiswa. Saya ke organisasi dulu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Kak Dewanti sama Kak Fandi, gimana sih? Itu kan latihannya banyak banget ya yang bisa di tempat kerja seperti tadi di waktu, lalu ada senior tadi saya dengar tadi ada senior nanti kalau waktu masuk organisasi itu seperti apa, lalu sekarang di tempat kerja bagaimana, lalu tadi Kak Fandi ada kuliah dan bekerja di waktu bersamaan, Dewanti ada yang nyambi tadi waktu bagaimana, rasanya itu banyak latihan ya di organisasi. Iya, banyak banget sih, teman-teman kalau mau mengasah adik-adik kelas yang mengasah organisasi begitu ya latihan. Oke, lalu yang kedua beasiswa Jarum disebut Kak Dewanti. Untuk saat ini memang beasiswa Jarum sebenarnya sudah ditutup untuk pendaftaran online, jadi tinggal pendaftaran yang hard copy. Jadi tapi memang harus pendaftar online dulu. Gitu. Jadi beasiswa sebenarnya banyak, ada Wings, ada Jarum, ada YPKAR. Nah ini infonya sering kita share lewat email. Jadi teman-teman nih kalau yang jarang buka email, tolong dibuka emailnya. Di situ informasinya banyak dan yang disebutkan Kak Dewanti tadi, keuntungan untuk beasiswa Jarum pun banyak gitu ya. Ada yang pelatihan yang seperti itu, nanti urus ada gitu. Gitu mungkin bisa ingin ditambahkan. Adanya mungkin tambahan bisa dari teman-teman itu ditambah nggak? Kalau untuk yang boleh dapat beasiswa itu mahasiswa semuanya atau gimana Bu? Oke, kalau Jarum itu memang semua mahasiswa, semua jurusan. Kalau Wings dan masih terbatas memang untuk yang di FST. Jadi teman-teman ini yang semua yang bergabung kan gitu ya. Yang belum yang semester awal belum tentunya. Kalau YPKR sepertinya di semester di tahun depan. Jadi kalau ini ada yang mendengar tapi siap-siap di tahun depan apa aja syarat-syaratnya bisa datang ke BKA. Kalau sekarang kan nggak bisa datang ke kampus nih Bu, agak sulit. Via email boleh nggak Bu? Nanya boleh sih. Ya. Banyak dapat yang pertanyaan email juga sudah kami jawab. Di emailnya apa tuh? @macung.ac.id. Siswa macung.ac.id. Buat mau nanya tentang beasiswa,
boleh tanya ke Bu Devi dan tim di emailnya kemahasiswaan@macung.ac.id. Dan bahkan untuk teman-teman yang tahun ketiga pun, ketiga itu berarti semester 5 dan 6, masih punya kesempatan untuk dapat beasiswa ya Bu? Oke. Iya. Oke Bu Devi, terima kasih Terima banyak. kasih. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di-chatkan juga ya. Oke. Oke, saya kembali ke Kak D. Iya, C. Gimana, C? Kak D, kalau dari pengalamannya yang di beasiswa Jarum, kepake nggak sih buat di tempat kerja? Kepake banget, kepake banget. Apa tuh? Kepake banget satu bagian leadership-nya ya. Kan dulu leadership sama pengembangan diri sih kalau beasiswa Jarum itu kan memang concern-nya ke situ ya. Jadi waktu leadership-nya dan pengembangan dirinya itu kita juga praktek. Nah, yang paling kepake itu pas waktu menurut saya waktu saya karakter building. Jadi kita ada karakter building ya. Di situ kita benar-benar ditaruh di alam, terus disuruh ngikutin banyak banget permainan yang rintangan yang berat-berat banget. Di situ teman-teman tuh bakal ngerasa dan bakal tahu sebenarnya tipenya teman-teman tuh orang yang kayak gimana. Misalnya contoh nih saya tuh dulu setiap hampir beberapa permainan itu jalan udah mau selesai nih udah mau selesai ini kita menyerah gitu. Nah di situ saya tuh jadi berpikir kan kok saya di beberapa permainan di awal ini kok saya gampang banget menyerah ketika udah sampai terakhir gitu. Nah di situ sih kita bisa ngelihat dirinya kita juga kan gabung sama satu tim gitu kan C. Di situ juga kita belajar teamwork sih. Jadi oh teman walaupun saya nih sebenarnya nggak suka banget sih apa permainan kayak gini tapi karena untuk tim harus kerjasama harus bareng-bareng ya udah kita ngelakuinnya bareng-bareng harus apa ngecilin ego gitu-gitulah dan itu di aplikasinya di lapangan ketika kita kerja tuh sangat-sangat bermanfaat dan berguna. Oke Kak. Thank you. Moga-moga share-nya bisa share informasinya bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman baik yang masih berencana kuliah, yang sedang kuliah gitu ya. Untuk bisa memanfaatkan peluang beasiswa kalau mau. Kemudian yang selalu Kak D highlight adalah untuk unleash your potential gitu. Kalian mau kuliah, kalian mau kerja dimanapun tetap tanyain kamu maunya apa sih? Gitu. Kamu maunya belajar apa? Jadi kamu bisa ngerti carinya ke arah mana gitu ya. Sambil tetap cari mentor atau coach yang bisa bantu untuk pengembangan diri. Kayak yang Dewanti tadi bilang, mentor and coach perannya semakin penting sekarang, bukan hanya untuk di karir, tapi untuk nentuin arah ke depannya mau kemana, gitu ya Kak Dea? Iya. Oke. Nambahin boleh dikit Kak Dea? Boleh. Buat teman-teman maba, teman-teman mahasiswa, atau teman-teman, tadi ada yang teman-teman SMA, kan teman-teman tadi kayak Kofandi itu juga udah nge-share tuh ada emailnya, ada nomor HP-nya. Kalau teman-teman ikut webinar yang memang materinya nyantumin media-media itu, kalau teman-teman merasa kurang nih atau perlu teman sharing bisa banget nanya-nanyain itu. Mungkin kita nggak lebih pintar dari teman-teman, tapi mungkin kita lebih dulu pengalaman itu jadi bisa share. Bukan berarti kita lebih pintar atau kita lebih bisa, tapi kita punya pengalaman lebih dulu. Jadi kita saling share. Sekaligus bikin network ya Kak ya, memperluas pertemanan. Benar. Oke, siap Kak D. Karena keterbatasan waktu saya hentikan dulu untuk sesinya Kak D ya. Kita akan lanjut berikutnya dengan Kak Agam. Nanti untuk Kak D kalau masih bisa gabung, ayo gabung terus aja sambil nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, ada pertanyaan dari Kak Sigit juga Kak D. Mungkin nanti kalau ada waktu saya coba tanyakan, kalau enggak saya tanyakan di luar sesi ini ya. Ya, terima kasih. Oke. Kak Agam, are you ready? Halo. Jelas ya? Halo. Halo Jelas, untuk videonya saya belum ngeliat sih. Sebentar. Belum lihat. Sebentar. Oke, sudah mulai terlihat. Udah, aman. Apa kabar, Kak? Halo, baik. Deg-degan masih nih. Masih semangat buat Macung? Kenapa? Deg-degan nunggu giliran dari tadi. Cia, deg-degan. Kira-kira mau diapain kok deg-degan? Dari tadi ini soalnya bahasanya keren-keren dari Kofandi ya kan, dari Kak Dewanti. Minder saya jadi.
ditaruh di terakhir, ya kan? Aduh, minder katanya. Oke. Teman-teman, kalau bisa lihat di screen, ini sekarang saya tampilkan PPT-nya, CV-nya Kak Agam ya, sebentar. Oke. Udah bisa terlihat ya? Nah, sorry tulisannya kecil-kecil karena pengalamannya Kak Agam banyak banget. Mulai dulu dari SMA, sempat kerja dulu ya Kak ya? Iya, betul. Gimana Lulus ceritanya? SMK dulu saya. Saya dulu SMK, sampai kerja dulu. Setelah kerja 3 tahun, baru saya ambil Kerja kuliah. di mana tuh? Dulu Oke. saya sempat Apa kerja tuh di mutusin? Tractor. Sorry, di apa? United Tractor. Oh, di UT. Oke. Jadi apa itu, Kak? Dulu saya mekanik alat berat. Jadi saya lulusan SMK, Oh, dulu sempat jadi mekanik alat berat dulu sebelum kuliah. oke. Kenapa akhirnya mutusin kuliah, Kak? Kan udah enak-enak kerja tuh. Karena waktu itu saya memang pengen ini sih ya. Pertama pengen lebih banyak temen sih ya. Karena dulu saya kerja di tambang, temennya, circle-nya itu aja gitu. Jadi ada satu titik di mana saya ngerasa, wah ini kalau saya seterusnya di tambang ini, saya nggak bakal berkembang nih, atau bisa berkembang tapi mungkin terhambat gitu. Nah akhirnya saya putuskan, wah kayaknya harus kuliah deh, cari universitas yang oke, supaya relasinya oke, supaya lebih terbuka aja wawasannya. Gitu. Waktu itu tambang lokasinya di mana, Kak? Pindah-pindah sih ya, tapi sempat terakhir itu yang paling lama di Bontang, Kalimantan Timur, tambang batu bara. Wow. Oke. Jadi dulu lingkungannya sekitar tambang aja yang dilihat ya, cuma lingkungan tambang ya. Monyet, tambang manusia, Terus monyet. akhirnya tambang manusia monyet. Ada 3 area itu. Oke. Terus akhirnya bisa sekarang di Samsung, gimana ceritanya? Nah, itu nanti ada tuh saya ceritain di presentasi saya gimana dulu saya sampai ada di tempat kerja saya sekarang. Jadi nanti saya share sama teman-teman gimana sih. Kalau gitu boleh di-upload. Oh, oke, saya coba dulu ya. Oke, boleh di-upload. Sebentar. Share screen ya. Ya. Oh, sorry, bentar. Waduh. Bisa? Oke. Udah keluar belum ya? Sudah. Cuman diklik yang presenting ya. Oke. Gimana? Oke. Udah berubah ya. Oke, Kak Agam, langsung ke Kak Agam aja, silakan. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Tadi sudah ada 2 pembicara sebelumnya, jadi dari Kak Fandi dan Kak Dewanti. Nah, sebelumnya Kak Fandi dan Kak Dewanti kan sudah cerita tuh dengan begitu lengkap, jelas, dan berdasarkan pengalaman mereka, gimana caranya kita bisa bisa bertahan atau mungkin bisa menjadi yang terbaik di lingkungan kerja. Ya, jadi udah di tempat kerja gimana kita jadi yang terbaik, gimana kita bisa bertahan di situ, gimana kita kiat-kiatnya aman dari sikutan kanan kiri karena memang persaingan di tempat kerja itu ya kadang sangat ketat sih ya memang. Jadi kita memang harus pintar-pintar. Nah, karena memang tadi sudah dijelasin semua itu gimana ceritanya di tempat kerja,
saya sekarang lebih ke sharing bagaimana kita mendapatkan kerjaan. Nah, ini juga penting nih, karena yang kita tahu di webinar ini kan ada beberapa series nih. Ada yang profesional, yaitu tentang terkait dengan kerjaan. Ada yang scholarship, tentang gimana lanjut S2, S3. Ada yang entrepreneur nantinya. Nah, untuk di profesional, sebelum kita bisa bisa take control di dunia kerja, bisa berkarya di dunia kerja, tapi lebih awal gimana dulu nih kita nyari atau dapetin kerjaan. Nah, ini saya rasa juga penting. Nah, hari ini saya akan bawakan kiat-kiat atau sharing dari saya tentang optimize your sources and resources for your future. Jadi untuk mendapatkan cita-cita kita, mungkin pengen kerja di tempat yang perusahaan yang gede, atau mungkin perusahaan multinasional, atau perusahaan BUMN. Mungkin kemarin ada Kak Dede ya yang ada di BUMN, perusahaan pemerintah. Kita harus mengoptimalkan nih sources sama resources yang kita punya. Jadi supaya kita bisa achieve goal kita atau target kita. Oke, sebelum lebih lanjut, saya mau kasih batasan dulu. Jadi kita punya batasan di sini. Pertama kita harus tahu dulu optimize itu apa. Karena optimize atau optimalisasi. Nah, ini kadang juga ada yang mungkin belum begitu paham sebenarnya apa sih maknanya. Jadi di sini saya sudah coba mengutip dari Oxford Dictionary. Jadi ini saya mengutip dari bahasa Inggris. Jadi optimize itu intinya adalah untuk memanfaatkan sesuatu sebaik mungkin. How to use something in the best possible way. Jadi gimana caranya kita punya sesuatu dan itu kita manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan manfaatnya, ya. Bukan semaksimal mungkin, karena maksimal ini belum tentu optimal. Nah, kayak gitu. Contoh, sebenarnya taruhlah kita bicara soal AC lah, misalnya AC ruangan. Sebenarnya di ruangan kita itu 20 derajat Celcius saja kadang udah kedinginan gitu, ya kan? Tapi kadang kita set 16 derajat Celcius. Nah, ini bukan lagi optimal, tapi itu maksimal, which is kadang itu nggak kita butuhkan. Nah, jadi kenapa di sini saya pakai bahasa optimize? Karena tergantung dengan masing-masing individual, tergantung dengan goal masing-masing. Jadi seberapa optimal level yang kita butuhkan, itu yang harus kita usahakan. Kemudian pengertian tentang source dan resource. Source itu cenderung ke sumbernya. Contoh kalau di sini diartikan sebagai a person, book, or document that provide information, especially for study. Nah, karena ini kuliah, jadi saya ambil pengertian yang ini dalam hal belajar. Contohnya bisa orang, buku, atau apapun yang merupakan sumber knowledge, ya. Biasanya di sini sumber knowledge. Sedangkan resource, yang saya maksud resource di sini adalah tools-nya. Jadi apa yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Contoh tadi sudah ada a person anggaplah dosen gitu ya. Atau lebih gampang mungkin source-nya dari internet deh. Internet itu ada source. Kemudian resource-nya, tool-nya, apa yang kita gunakan untuk mengakses internet. Mungkin salah satunya komputer, laptop, atau handphone. Nah, itu yang akan kita anggap resource dalam sharing kali ini. Oke. Nah, kemudian apa saja sih yang sebenarnya teman-teman sekarang ini udah punya? Jadi teman-teman di sini yang kuliah atau mungkin ini ada juga yang ini ya, teman-teman alumni ya. Jadi mungkin bisa ini berlaku untuk semuanya sih. Sebenarnya kita terkadang itu nggak sadar gitu bahwa sebenarnya di sekeliling kita itu sudah tersedia semuanya. Tinggal masalahnya adalah
Kita mau pakai, kita mau utilize, kita mau optimize atau tidak. Nah, itu masalahnya. Contoh, source untuk teman-teman yang di sini masih kuliah ya, teman-teman itu punya dosen. Dosen itu merupakan main source teman-teman yang bisa teman-teman optimize ya. Kemudian ada keluarga. Keluarga, siapa sih yang bayarin kuliah? Mungkin ada yang kuliah bayar sendiri atau dibayarin keluarga yang lain. Tapi orang tua kebanyakan pasti yang ngebayarin orang tua. Itu juga sebenarnya source yang harus kita manfaatkan dengan baik. Selain orang tua atau keluarga, teman. Teman ini juga sangat penting karena nyatanya saya sering banget bisa mencapai goal saya dengan bantuan teman saya. Nah, ini yang harus benar-benar kita manfaatkan, tapi juga harus kita beri feedback yang setimpal. Nanti saya jelaskan di topik selanjutnya. Teman itu sangat penting. Kemudian, jangan lupa, sekarang akses itu sangat mudah. Internet, teman-teman. Internet itu juga merupakan source yang sangat penting. Jadi hampir semua informasi, hampir semua data sekarang ada di internet. Dan teman-teman bisa akses itu free. Dan jangan lupa, yang paling penting juga buku. Makin banyak kita baca, entah itu printed atau entah itu e-book, semakin banyak kita baca, semakin kita dapat sumber, source, kita akan dapat pengetahuan yang lebih. Nah, sekarang resource. Tools apa yang bisa kita gunakan untuk mengakses itu semua tadi, source itu tadi. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti semua minimal lah udah punya yang namanya smartphone. Smartphone ini teman-teman bisa sangat dioptimize. Jadi teman-teman bisa dapat banyak sekali benefit hanya sekedar melalui smartphone. Tapi ya balik lagi, teman-teman mau nggak? Teman-teman mau nggak memanfaatkan ini? Ada smartphone, ada laptop, ada mungkin yang punya tablet, dan tidak melulu hanya soal gadget, tapi sebenarnya di dalam gadget teman-teman itu ada program-program atau software atau aplikasi yang sebenarnya juga bisa digunakan untuk optimasi source yang teman-teman punya. Contoh paling gampang, teman-teman pasti punya Microsoft Office, pasti punya PPT, Word, sama Excel. 3 program itu sebenarnya udah lebih dari cukup untuk teman-teman bisa menggali data, menggali potensi teman-teman yang teman-teman punya sekarang. Dan mungkin teman-teman di sini tadi ada kayaknya yang ada DKV, mereka pasti punya aplikasi-aplikasi lain, contohnya aplikasi editing video, aplikasi editing gambar. Nah, itu sebenarnya adalah tools-tools yang teman-teman bisa optimize untuk mencapai goal teman-teman. Oke, itu pembahasan tentang source dan resource. Kemudian pertanyaannya adalah kapan? Ini teman-teman harus sadari juga kapan dan di mana teman-teman bisa mengakses ini. Kalau sekarang ya jawabannya pasti anytime, anywhere. Ya, anytime, anywhere teman-teman itu bisa akses yang saya sebutkan itu tadi. But saya kasih but di sini in a good way. Jadi pastikan ketika teman-teman mengakses semua itu tadi, ketika teman-teman menggunakan source dan resources itu dalam kondisi yang baik. Jadi pertama, make sure ya pastikan source yang akan kita manfaatkan atau resource yang kita manfaatkan itu dalam kondisi bagus atau dalam mood yang bagus. Contoh nih, tadi saya sempat sampaikan ada source berupa dosen. Teman-teman bisa tuh manfaatkan dosen teman kalian masing-masing. Dosen teman-teman masing-masing, ya itulah pokoknya. Manfaatkan tuh dosen-dosen yang ada, teman-teman yang ada, dengan syarat kita harus tahu nih mood mereka lagi bagus nggak ya, mood teman kita yang mau kita tanyain lagi bagus nggak ya. Kalau mereka lagi mood, lagi bagus, lagi emang available untuk sharing, baru kita manfaatkan knowledge mereka untuk sharing dengan kita. Begitu juga dengan barang. Kalau laptop kita kondisinya oke, ya kita pakai semaksimal mungkin. Tapi kalau lagi rusak, nggak akan maksimal. Itu yang pertama kita pasti harus pastikan adalah
mood atau kondisi resource atau resources kita harus bagus dulu supaya optimal. Karena kalau kondisinya kurang baik juga nggak akan optimal juga. Kemudian yang kedua, never, jangan pernah membuat teman atau bahkan dosen kita atau barang yang kita pakai itu mereka merasa terbebani dengan adanya kita yang minta tolong dengan mereka atau tanya dengan mereka. Jangan sampai mereka merasa terbebani. Ini sangat bahaya teman-teman, karena sekali mereka merasa terbebani, sekali merasa mereka annoying dengan kita, maka akan kecil kemungkinan kita akan dapat knowledge mereka kayak gitu. Jangan sampai mereka merasa overuse by us. Jadi jangan sampai mereka merasa dimanfaatkan oleh kita. Walaupun sebenarnya kita mengambil benefit dari beliau-beliau, dosen, teman, atau source lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir terkait when dan where ini adalah pastikan selalu untuk mengusahakan kita itu bisa memberi feedback positif ke orang atau teman yang kita mintai tolong, yang kita jadikan source. Jadi pastikan untuk membalas kebaikan mereka. Supaya apa? Timbul di sini good circle. Karena good circle ini juga sangat penting. Networking, ketemu dengan orang lain. Semua orang bisa kita jadikan source untuk knowledge kita. Tapi kalau hubungan relasi kita jelek, maka akan susah kita dapat knowledge dari mereka. Tapi ketika kita bisa membalas niat baik mereka untuk sharing dengan kita, dan kita bisa memberi imbalan yang sesuai kepada mereka, akhirnya mereka akan jadi circle positif bagi kita. Kadang kita nggak usah minta tolong, mereka udah ngebantu kita, dan sebaliknya gitu. Jadi tujuan dari pemanfaatan source yang bagus ini adalah untuk menghasilkan good circle yang akan sangat memberi dampak positif ke kita. Nah, saya di sini selanjutnya kenapa kita harus optimize our source and resources. Jadi teman-teman, saya di sini mau cerita singkat aja. Ada 2 orang, satu namanya Bejo, satu namanya Laki. Ya. Bejo dan Laki ini sama-sama pengen jadi, kebetulan karena saya data analis ya, saya data analis di Samsung Electronics Indonesia. Jadi taruhlah Bejo dan Laki ini, mereka sama-sama pengen jadi data analis di Samsung. Tujuan mereka sama. Di mana Bejo ini adalah the best graduate of the year, ya. Di mana GPA atau IPK-nya itu yang paling tinggi tahun itu, dan dia berpikir bahwa dia sudah menguasai materi teori tentang data analisa data. Sedangkan si Laki ini dia average aja, dia academy average, ya nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget, tapi dia tahu tujuannya dia adalah pengen jadi data analis di Samsung. Akhirnya dia struggle tuh untuk menguasai satu software, satu program untuk pengolahan data, dan dia belajar itu, dia struggle di situ, akhirnya dia menguasai software tersebut. Nah, singkat cerita, mereka sama-sama interview di Samsung, yang satu teorinya oke, yang satu average, tapi dia menguasai pemrograman dan software untuk pengolahan data. Sementara Bejo enggak, si Laki iya. Akhirnya, finally, ternyata yang diterima di dunia pekerjaan sudah pasti yang lebih ada terapannya atau praktikalnya. Karena apa? Teori yang teman-teman miliki, sources yang teman-teman miliki dari buku, dari dosen, akan sangat percuma kalau nggak dioptimalkan dengan kombinasi teknologi saat ini. Nah, inilah kenapa optimasi source dan resources itu sangat diperlukan. Jadi teman-teman nggak cukup hanya punya saja pengetahuan, teori, dan semua knowledge
yang teman-teman pelajari di masa kuliah ini, tapi harus dioptimalkan dengan pendukung lain. Apa sih? Contohnya teknologi masa kini, ada software, ada hardware atau apapun itu. Jadi harus dikombine. Nah, inilah yang kita bilang nanti dari teori dan skill, soft skill, hard skill, software, program ataupun apapun itu ditemukan jadi satu, menemui titik optimal. Jadi semuanya dikombinasi, bersinergi menjadi suatu hal yang optimal. Jadi di sini Lucky akhirnya dia keterima di Samsung sebagai data analis karena dia sempat berusaha dengan keras untuk menguasai program atau software penganalisa data itu tadi. Nah, inilah kenapa kita harus optimize. Punya saja nggak cukup, harus dioptimalkan. Oke, lanjut. Kemudian gimana caranya? Gimana caranya untuk mengoptimalkan? Pertama, kita memang harus punya passion, atau kalau nggak punya passion, paling nggak teman-teman harus ngelihat ke depan ini kira-kira ada peluang apa yang bisa teman-teman manfaatkan. Itu pertama. Yang kedua, kalau udah teman-teman udah nemu passion atau nemu kesempatan yang mau dimanfaatkan, set your vision and path, including your goal. Jadi visi kamu apa? Path atau jalan yang mau kamu tuju yang mana? Kemudian goal kamu apa? Nah, sharing aja, kalau saya pribadi, dari masa saya kuliah, saya udah mulai memang sudah punya niatan, visi saya adalah saya pengen bekerja di top 10 brand in the world, ya, atau brand atau company lah, yang penting 10 besar di dunia, entah itu brand atau perusahaan. Kalau waktu itu saya bikin list tuh. Jadi saya bikin list 10 perusahaan terbesar di dunia yang ada waktu itu. Contoh kayak Google, Facebook, Amazon, Samsung, Apple, Microsoft, IBM, dan lain-lain, Coca-Cola. Saya list tuh 10 terbesar di dunia, kemudian saya target. Saya harus bisa kerja di salah satu dari 10 perusahaan terbesar di dunia ini. Nah, itu visi besarnya. Kemudian path-nya atau jalannya. Jalan apa nih yang saya harus saya tempuh? Ya, waktu itu kuliah. Saya ngambil jalur pendidikan, saya mencari bekal di kampus untuk menempuh tujuan besar saya, visi saya itu tadi. Kemudian dari masa kuliah, saya udah pilah-pilah teman-teman. Saya udah pilah-pilah mata kuliah mana saja yang sekiranya akan mendukung visi saya di dunia kerja nanti yang saya akan pilih. Karena waktu itu saya memang pengen jadi data analis, karena future opportunity dari data analis yang berhubungan dengan data related itu sangat besar. Akhirnya saya fokus tuh, di masa kuliah saya fokus semua pelajaran yang data related. Contoh, statistik, kemudian analisa data ya. Nah, masalah ada itu desain dan analisa data. Kemudian ada pemrograman algoritma. Jadi semua mata kuliah yang data related itu benar-benar saya tekuni. Tujuannya apa? Karena inilah yang saya yakini akan mendukung visi saya nanti. Kemudian bikin goal yang achievable dalam tempo dekat. Contoh, kalau goal saya waktu itu adalah saya paling nggak harus ya nggak usah lah IPK tinggi-tinggi, yang penting cum laude aja. Yang penting cum laude, mepet ya udah nggak apa-apa, yang penting cum laude, dan nggak ada nilai yang terlalu jelek lah, jangan sampai ada D kayak gitu, jangan sampai lah. Nah, itu goal yang paling dekat kayak itu. Jadi pastikan teman-teman punya goal, visi yang jelas dulu. Kemudian yang paling penting adalah eliminate all possible obstacle. Jadi tolong teman-teman, bahkan kadang itu ya, teman-teman merasa cukup dengan diri teman-teman sendiri, itu sebenarnya juga suatu obstacle yang terbesar. Karena ketika kita merasa cukup dengan diri kita sendiri saat ini, teman-teman akan merasa mulai males, mulai kurang ambisi untuk mengejar yang lebih, atau mungkin mulai merasa nyaman. Teman-teman ingatlah, itu adalah sebuah obstacle.
untuk menuju kesuksesan. Jadi pastikan rasa malas, rasa sudah cukup tentang ilmu itu harus dihilangin dulu. Merasalah haus akan ilmu, teknologi, dan apapun yang ada di sekelilingmu sekarang. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah secepatnya start untuk mulai itu mengoptimalkan source dan resource yang teman-teman punya, list semuanya. Saya sekarang punya apa? Handphone, laptop, komputer. Saya punya teman yang pinter, itu list. Saya dulu beneran nih serius, saya ngelis nama-nama teman saya yang pinter-pinter. Teman saya ini ada di sini, Dimas Krisida, itu pinter banget fisika, ampun. Yang lainnya dapat C, dapat B, dia A. Kalau kayaknya tuh A+ deh kalau di kampus lain ya. Gila itu sumpah dia pinter banget, Dimas Krisida. Top. Itu saya tulis tuh, teman saya yang pinter-pinter siapa. Kemudian saya minta tolong ke mereka. Saya manfaatkan mereka, tapi in a good way. Jangan sampai mereka merasa dimanfaatkan dan overuse by kita. Itu secepat mungkin. Sekarang mulai di list. Kamu teman-teman punya source apa, teman-teman punya teman siapa, teman-teman punya dosen siapa, list. Mereka ahli dalam bidang apa, mana yang akan mendukung visi misi teman-teman, mulai deketin. Mulai bikin circle yang positif. Mulai cari informasi dan pengetahuan dari teman-teman yang teman-teman punya. Oke, kemudian